Oh iya Bu, sama sebelum mulai boleh nggak? Saya mungkin request kayak komponen tubesnya itu gimana ya? Siapa tahu bisa saya bantu. Komponen Ada tubes. nggak? Iya, maksudnya penilaian atau dari sisi apanya gitu. Oh, oke. Saya belum share sih ke kelasnya Oke, teman-teman. Sebenarnya jadi oke, intinya teman-teman ini kan di semester 4 kan ngambil RPB juga ya. ya. Rekayasa proses bisnis. Proses apa perancangan ya? Proses bisnis ya? Proses bisnis dulu. Saya lupa. Nah, itu rekayasa proses bisnis. Nah, itu Oke, tugasnya itu nanti terintegrasi sama PI ini. Jadi apa yang dibikin di RPB itu kan rekayasa proses bisnisnya gitu ya. Nah, itu nanti dibikin jadi sebuah aplikasi atau ya dibikin realnya gitu ya. Sistemnya tuh nanti bakal kayak apa sih? Nah, itu dibikinnya di PI, di perancangan interaksi. oke, Nah, jadi tugasnya teman-teman itu bikin high fidelity prototype. Ya, jadi sebuah aplikasi yang menyangkut perusahaannya di RPB yang jadi tugas RPB gitu. Nah, sebenarnya kalau penilaian apa namanya PI sendiri ya saya tuh sebenarnya kan ini kan apa ya ada sebenarnya saya nggak sendiri yang ngajarnya ya jadi ada kayak dosen koordinator segala macam. Nah itu sama koordinatornya juga belum dikasih sih. Nah itu pokoknya oke, kalau dari saya sendiri teman-teman itu bisa menerapkan prinsip desain. Jadi kayak misalkan 10 heuristics of design itu yang ada apa namanya match between system and world gitu kan. Kemudian ada apa namanya prevention error segala macam. Itu kan ada 10 ya. Kemudian ada prinsip desain misalkan affordance, terus habis itu ada constraint, terus ada apa lagi yang lain tuh. Nah, teman-teman itu bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip desain itu tadi apa namanya ke dalam user interface seperti itu. Nah, terus kemarin kita juga udah belajar UI patterns. Jadi kayak misalkan di material design itu kan ada kayak di sana yuk. komponen. Nah, itu kan ada komponen-komponennya tuh. Kita udah belajar apa itu card, kemudian apa itu apa lagi ya? Tiba-tiba ngeblank. Backfill. Nah, input itu gimana, bedanya radio button sama checklist itu apa, checkbox itu apa gitu. Nah, teman-teman itu nanti dalam ngedesain harus bisa milih nih komponen UI yang tepat untuk menggambarkan kebutuhan aplikasinya seperti itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, sekarang merealisasikan ke Figma-nya gimana nih gitu. Kurang lebih gitu ya gambarannya. Oke. Mungkin bisa langsung saya mulai aja ya. Silakan. BTW saya ke samping bentar ya, ada yang memanggil. Iya, Bu. Jadi Oke, saya Bu. serahkan dulu ke Ken bentar aja. Oke. Terima kasih. Siap, Bu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Alfi dan teman-teman semua. Ini suara saya udah kedengeran ya? Ini teman-teman. Udah Bang. Udah Bang. Oke, siap. Oke, mungkin biar lebih enjoy, sorry banget ya kalau misalnya gue ngomongnya gue aja gitu, soalnya takutnya malah nanti gimana. Jadi biar santai aja. Nanti yang mau tanya, karena emang hari ini judulnya Figma Q&A, jadi silakan ditanyain aja. Karena gue sendiri pun nggak nyiapin bahan berbentuk PPT atau segala macam, jadi mungkin mau sedikit jelasin tentang demo dan komponen-komponen apa aja sih mungkin yang dibutuhkan untuk merancang suatu aplikasi gitu. Jadi mungkin buat kalian yang emang pengen tanya banget dan masih bingung nih sama membuat UI design itu kayak gimana sih, apa aja yang perlu, silakan langsung ditanyain aja ya. Karena ini juga tujuannya untuk kalian buat memudahkan tugas kalian dan sebagainya gitu. Jadi wajib nanya sih gitu. Oke, mungkin sebelumnya gue share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan belum screen gue? Sudah Bang. Udah kelihatan? Oke, jadi ini emang benar-benar
sebenarnya tadi yang Bu Alfi jelasin itu sebenarnya mirip banget sama konsep tugas besar dan apa ya mata kuliah PI yang udah gue jalani juga nih sama kayak kalian di semester 4 gitu. Nah dulu itu sedikit cerita gue bikin juga sama kayak kalian bentuk mockup dan prototyping juga untuk tugas besar gitu berdasarkan mata kuliah RPB juga, jadi kita integrasi nih. Nah mungkin kalau tahun lalu itu sebenarnya dibebasin ya kita mau pakai tools apa aja gitu, nggak pakai Figma, tapi mungkin tahun ini wajib pakai Figma ya. Gimana teman-teman kemarin wajib pakai Figma? Atau ada yang mungkin nanti mau pakai tools lain? Sebenarnya ini nggak ada batasan. Halo. Jadi nggak ada batasan sih untuk buat tools pakai apa. Cuman kalau Bu Alfi mungkin nyaranin pakai Figma ya. Dan Figma itu lebih ngebantu banget sih sebenarnya. Dan malam ini juga yang dikhususkan untuk Figma ini. Jadi biar kalian lebih ada gambaran lagi lah buat nyusun tugasnya gitu. Nah ini mungkin untuk tugas gue tahun lalu. Mungkin masih banyak kekurangan sih dari apa yang udah gue buat gitu. Mungkin ini sedikit sekalian kita apa ya, biar ada gambaran gitu. Gimana sih ngebuat UI design itu untuk tugas gitu, dan nanti mungkin gue kasih tahu sedikit untuk komponen-komponen dan apa aja yang dibutuhin. Jadi yang pertama sedikit deskripsi, gue ini buat aplikasi untuk apa namanya pengiriman barang logistik dari real case dari perusahaan Himeji Express. Jadi sebenarnya latar belakangnya ini adalah Himeji Express ini perusahaan ekspedisi, tapi dia masih menggunakan metode manual gitu, menggunakan telepon dan SMS untuk melakukan proses bisnisnya gitu. Jadi yang pertama dia masih pakai itu, dan kita inisiatif kalau sekalian juga nyambungin sama ide yang udah kita gagas juga di RPB, yaitu untuk implementasi di aplikasi mobile kayak gitu. Nah mungkin ini untuk logo dari Himeji-nya, dan ini gue sedikit bikin dulu ya, ini dulu banget nih, terakhir gue ngedit aja 9 bulan lalu tadi. Jadi mungkin kalau ada kekurangan dan segala macamnya bisa nanti kita bisa lu tanyain juga, dan gue minta maaf juga nih kalau misalnya masih kurang maksimal. Jadi gue bikin desain sistem kecil-kecilan lah. Sebenarnya kalau desain sistem itu bentuknya bisa kompleks dan macam-macam lah gitu. Nah, ini yang kecil-kecilan nih, kita ngasih logonya, terus kita gunain font apa aja gitu kan untuk penggunaan UI-nya, lalu ada warna-warna dan segala macamnya yang kita gunakan. Dan gue punya navbar satu nih di sini, nggak tahu sih waktu itu kenapa cuma naruh navbar yang bawahnya doang gitu. Nah, ini sedikit cerita tugas yang lama ya. Nah ini ada halaman onboarding dan segala macamnya, mungkin di prototyping aja kali ya biar enak juga gue ngedemoin. Nah ini buat gambaran dulu sebelum nanti kita coba sedikit-sedikit demoin penggunaannya ya. Oke, ini di awal, terus dia langsung muncul halaman onboarding screen-nya, lalu kita bisa next saja dan buat akun untuk masuk, lalu kita isi data diri segala macam ya kan, lalu masukin, dan ini halaman homepage-nya gitu kan. Terus ada menu apa aja sih, cek resi, cek tarif, bla 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 gitu kan. Kita misalnya cek resi, masukin nomor resinya berapa, terus kita cek, oh di sini ada nama pengirim dan penerima siapa dan segala macam gitu. Kita bisa explore lagi lah aplikasi lain tuh, mungkin ada beberapa fitur cek tarif lah dan segala macam kayak gitu. Lalu apa namanya, itu mungkin gambaran dari gua. Jadi sebenarnya tugas PI ini apa ya, tingkatnya mungkin nggak terlalu advance ya, mungkin ya masing-masing dari kalian sih. Cuman ini apa ya, perlu banget gitu buat bekal kalian juga, nantinya pasti ada mata kuliah lain yang membutuhkan lo harus bikin mockup nih atau harus bikin apa. Ini basicnya dari mata kuliah PI ini gitu. Nah mungkin biar lebih lanjut lagi, gue mau ngasih tahu beberapa tips and trick mungkin yang mungkin dulu tuh gue belum tahu gitu untuk Figma untuk memudahin lo bikin suatu UI gitu. Nah ini mungkin ada yang satu UI yang udah gue buat dari aplikasi banking gitu. Jadi kita mau, mungkin Bu Alfi udah juga jelasin kan apa aja sih komponen-komponen dalam UI design itu. Ada card, ada button, ada checkbox, ada apalagi sih yang tadi dibilang text box gitu, dan lain-lain gitu kan. Maksudnya kita pasti udah familiar lah. Nah
mungkin kalau kalian yang belum familiar sama hal tersebut, patokan belajarnya itu kalau di UI itu banyaknya di sini nih. Jadi di UI material.io. Jadi material.io ini adalah suatu guideline ya. Jadi arahan untuk developer maupun tim produk untuk membangun suatu produk gitu. Nah ini yang punya dan yang menginisiasi adanya produk Material.io ini Google gitu. Jadi semua produk Google mau Android, YouTube dan lain sebagainya yang banyak banget kita sering gunain sehari-hari itu guideline-nya tuh dari sini gitu. Jadi nggak bakal jauh dari komponen-komponen yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah mungkin kalau Bu Alfi kan juga udah pernah jelasin ya pasti yang kayak gini-gini button, banner dan segala macam gitu. Nah ini bisa kalian gunakan sesuai dengan fungsi dari suatu aplikasi itu gitu. Nah di sini apa aja sih contoh card nih. Nah kenapa sih kita dan gue pribadi menyarankan lo belajar dan memahami apa itu Material.io gitu. Karena di sini tuh pastinya bakalan bikin mudah lu dalam pakai aplikasi ataupun apa sih namanya nantinya juga nggak bingung gitu. Pokoknya intinya bakalan ngemudahin lah. Jadi dengan yang lu buat itu bakalan bermanfaat gitu. Nah di sini misalnya ada prinsipalnya juga nih, dia punya prinsipal misalnya untuk card itu harus kayak gimana gitu kan. Terus habis itu anatomi card itu ada apa aja, misalnya ada judul, ada secondary text, lu mau tambahin gambar di sini boleh, lalu ada CTA, call to action 1, 2 itu boleh dan segala macam, tombol dan segala macam. Nah ini tuh komponen-komponennya udah dijelasin banget di sini dan ini tuh jadi apa ya istilahnya pegangan lah buat UI designer dan teman-teman juga yang misalnya minat di bidang itu dan untuk tugas ini juga kan harus apa ya sesuai lah gitu karena tadi Bu Alfi udah jelasin ada beberapa kaidah yang udah dijelasin sama Bu Alfi. Nah ini apa aja dan segala macam. Mungkin itu untuk guideline belajarnya banyaknya dari sini ataupun dari referensi-referensi yang mungkin kalian sering lihat ya kayak situs-situs portofolio macam Dribble atau apa ya Behance dan lain sebagainya itu juga bisa jadi patokan kalian buat cari referensi ataupun bahan belajar kayak gitu. Nah mungkin singkatnya itu dari gua. Nah kita coba kali ya untuk ngebuat beberapa apa ya istilahnya ya tadi mungkin pasti bertanya-tanya kan pertama gue harus ngapain sih bikin apa dulu gitu apakah gue langsung bikin halaman home atau gue langsung bikin apa. Nah itu mungkin gue mau kasih tahu beberapa step kali ya untuk membuat UI menurut gue gitu. Gue biasanya ngelakuin apa dulu sih gitu. Mungkin kalau teman-teman nantinya beda juga nggak masalah. Cuman ini mungkin yang biasa gue lakukan aja dulu karena kita malam ini kan sharing juga kan. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan. Jadi yang pertama biasanya gue kalau mau membuat suatu UI desain itu gue buat guideline-nya dulu. Mungkin kalian ada familiar dengan kata-kata desain sistem ataupun lain sebagainya gitu. Jadi mungkin kita buat desain sistemnya dulu lah. Mungkin nggak perlu terlalu kompleks. Biasanya kalau yang sampai kompleks banget kan banyak tuh. Tapi ya seenggaknya kita jadi tahu gitu. Oh nanti kita pakai warnanya ini, kita pakai fontnya ini, kita pakai buttonnya seperti ini kayak gitu. Jadi mungkin pertama kita bikin satu frame, kita bikin satu frame di sini. Kita bikin satu frame yang emang tuh bisa iniin kita lah apa namanya jadiin patokan untuk desain kita gitu. Misalnya kita pertama inisiasi apa sih warnanya dulu deh dari suatu aplikasi. Tapi kan pasti nggak mungkin nih kita langsung mulai inisiasi warna gitu kan. Pastinya nanti kita ngelihat dari wireframe yang udah kita buat gitu. Mungkin kalau malam ini Wolfie udah ada. Nah kalau misalnya ada nanti bisa ini. Kayaknya kalau untuk wireframe pasti pakai aplikasi lain ya Bu. Wolfie ada. Kayaknya kalau misalnya wireframe teman-teman pakai apa nih? Ada yang bisa jawab untuk wireframe? Atau langsung di Figma semuanya? Halo? Balsamic Bang. Oh pakai Balsamic. Jadi oh ya misalnya dari Balsamic itu kan pasti itu bentuknya low fidelity ya. Nah yang gue jelasin malam ini itu menggunain apa sih namanya Figma untuk high fidelity-nya gitu. Jadi udah bukan bentuk hitam putih ataupun kotak-kotak random default gitu kan kayak maksudnya untuk ngegambarin kerangka aplikasinya kan biasanya pakai wireframe. Nah ini kita udah
di step mau merepresentasikan hasil wireframe itu ke dalam produk high fidelity kayak gitu. Oke, mungkin bisa kita contoh sebentar. Oke, kita cari aja deh di Figma tuh banyak banget sebenarnya. Kita cari wireframe. Sorry. Kayaknya gue punya juga kok. Kita cari contohnya ya biar kalian juga enak. Nah ini ada. Soalnya dari wireframing yang kita ambil itu frame yang seperti ini nih. Oke. Ini website ya. Apa sih? Oke, kan mungkin bentuknya masih kayak macam hitam putih atau segala macam gitu kan. Pasti kalian pengen nggak pengen lah maksudnya produknya belum final gitu. Dan yang diminta sama Bu Elvi juga kan pasti high fidelity-nya gitu. Nah ini dari susunan yang mungkin kalian udah buat ini, kita bisa representasi ini jadi high fidelity gitu. Nah dengan cara pakai aplikasi Figma ini gitu. Nah yang pertama gue lakuin mungkin biasanya gue inisiasi untuk logonya dulu sih. Misalnya kita mau gunain logo apa gitu di sini. Contoh ini kan saya logo ini deh, kita ambil dari sini nih yang udah gue buat. Kita ambil di sini, misalnya. Kita ambil logonya misalnya kita pakai ini gitu. Terus, nah ini misalnya logo yang kita pakai gitu. Setelah itu apalagi nih gitu yang bisa kita jadiin komponen untuk apa namanya bisa sistem kita, misalnya warna gitu kan. Ya udah kita bisa pakai nih warna apa aja sih yang nantinya bakal warna apa aja sih yang bakal ada di aplikasi ini gitu. Misalnya kalian mau pakai kaidah 60 30 10 ya, primary, secondary sama yang third color-nya gitu. Jadi misalnya kalau di sini kan primary color-nya kita pakai warna biru nih gitu kan. Misalnya birunya kalian mau pakai biru yang kayak gini gitu. Nah, terus itu untuk penentuan warna ini banyak sebenarnya situs-situs yang bisa kalian jadiin referensi gitu. Gue biasanya di sini nih, colorhunt.co itu color palette yang bakal ngemudahin banget sih lu dalam milih warna gitu. Karena kaidah warna ini juga kan ada ya kayak psikologi warna atau segala macam, dan gimana cara kita menentukan tadi gue bilang kaidah 3 warna itu gitu. Nah kalian bisa dapetin dari sini nih, dan ini color code-nya bisa kalian langsung copy aja gitu. Soalnya kita pengen pakai tadi warna biru ya, birunya yang ini nih kayaknya menarik nih, biru yang ini aja deh kalau enggak, ini yang agak abu-abu tua gitu, terus biru sama misalnya hijau ini lah gitu. Jadi misalnya kita pengen pakai primary color-nya yang biru ini gitu. Udah kita bisa taruh di sini, kita bisa langsung copy. Nah, untuk ngemudahin kalian lagi untuk inisiasi warnanya ini, daripada kalian nanti harus ngopi atau nyari-nyari warnanya di mana, kalian bisa gunain fitur ini nih, yang kotak 4 ini, style. Jadi kalian bisa inisiasi, kalian bisa bikin style sendiri gitu. Misalnya kita tambahin style plus, gue buat di sini primary color. Nah, ini udah ada di aplikasi di file ini lo nih, file Figma lo gitu. Jadi teman lo yang ngegunain juga nanti bakal tahu, oh primary color-nya itu di sini gitu. Nah, lu tinggal gini doang ya, ntar klik. Di sini kan ada kotak 4, langsung ada kan di sini. Nah, jadi nggak cuma lu doang yang bisa nyimpen color style ini, tapi teman-teman lu nanti juga bisa gunain. Jadi itu memudahin banget sih, dan mengurangi banget kayak kita, kok yang ini warnanya ini, yang ini warna ini gitu. Nah, cara memudahinnya dari kayak gini gitu. Lalu selanjutnya kita misalnya pengen punya secondary color-nya gitu kan. Misalnya warna yang kita pakai itu tadi kayak apa sih maunya yang ini kan, yang warna hijau gitu misalnya. Nah, ya udah kita bisa copy lagi, terus kita tambahin aja di sini gitu. Misalnya tambahin, kita kasih nama secondary. Setelah itu mungkin yang ketiga apa ya, warna putih kali ya, itu udah jadi bahan dasarnya gitu. Nah ini biar lebih ciamik aja sih, kita kan zamannya pakai shadow gitu kan kalau desain. Boleh. Terus ini kalian atur lah biar jangan terlalu ini lebay shadownya. Terus ya kurang lebih kayak gini. Nah itu yang mungkin step-step awal gua untuk buat desain UI ya. Ini gua
beberapa contoh aja sih, contoh ringannya, tapi ini logonya warna oranye, jadi kita ganti aja lah biar kita gampang ya. Sorry. Jadi ini feel-nya kita ubah ke warna oranye aja deh, biar nggak bingung nantinya. Nah ini oranye, terus misalnya secondary-nya warna merah yang sebelahnya nih, warna merah yang sebelahnya. Ini bisa diganti sih dari sini. Sorry. Biar nggak bingung kalian. Oke, nah misalnya contohnya gini. Terus apalagi sih biasanya yang kita pakai gitu? Yang kita pakai tuh apa? Misalnya font gitu kan biasanya. Nah untuk milih font gue sebenarnya punya apa ya? Preferensi sendiri, dan mungkin ini juga sering dikasih tahu sih sama tim-tim desain gitu ya. Lo pilih font yang emang punya font family yang banyak ataupun apa ya bisa dikombinasiin gitu. Misalnya gue di sini suka pakai font mungkin yang sering desain gue kayak sekarang yang lagi bootcamp tuh kayak Inter atau Montserrat atau segala macam gitu kan, itu boleh banget dipakai karena Inter itu family-nya juga banyak gitu. Maksud font family itu apa sih Bang gitu. Nah, ini font family ini. Maksudnya apa sih komponen sih maksudnya jenis-jenisnya gitu. Lo bisa pakai ini thin, extra light, dan segala. Ini kan banyak banget. Nah, ini untuk apa? Jadi nanti lo di heading bisa pakai yang kayak gimana, nanti di isi komponennya bisa pakai yang medium gitu atau segala macam. Nah, itu tuh ngemudahin banget gitu. Dan jangan sampai di apa sih namanya? Di produk lo tuh banyak banget font yang digunain gitu. Mungkin 2 itu udah cukup sih. Tapi kalau misalnya emang satu font yang punya family banyak tuh untuk ini oke banget sih. Jadi nggak bakalan ganti-ganti font gitu. Misalnya gue pakai di sini pakai DM Sans deh. Kayaknya Inter banyak banget yang pakai. Tapi bagus sih Inter. Terus ini misalnya di sini font yang gue gunain. Oke, ini misalnya untuk heading, untuk judul gitu. Nah, gue misalnya di sini gunain bold gitu. Nah, nanti yang di sini untuk isiannya gitu kan, misalnya apa sih namanya komponen. Nah, itu mungkin bisa komponen dalamnya bisa pakai medium ataupun yang lain sebagainya gitu. Jadi bisa lebih menarik lah gitu. Tapi di Amazon sini nggak sebanyak Inter ternyata. Gue coba ganti ya. Biar gambar deh. Misalnya pakai yang bold, lalu pengen pakai yang medium, sama pakai yang regular, itu bisa disesuaikan lah gitu. Saya ini heading satunya, saya ini teks biasa gitu kan. Misalnya ini apa subtext ya, apa sih namanya? Ya teks 2 lah gitu. Yang lebih apa tipis lagi gitu, pakai regular ataupun atau live. Nah itu bisa lu gunain. Setelah itu juga kalian apa sih biasanya punya button dan segala macam. Gue juga kadang suka bikin sih button ataupun segala macam. Nah ini gue punya tips untuk bikin button dengan cara auto layout. Jadi si auto layout ini bakal gampangin lu banget lah untuk buat button. Contoh misalnya button start gitu. Ya udah kita bisa bikin misalnya kotak gitu kan. Kotak, terus habis itu misalnya kalian pengen pakai warna yang tadi, warna primary-nya warna oranye gitu kan, terus kita mau tulis lah di sini start gitu, start. Nah ini kan biasanya kalian mungkin ada yang manual ya untuk nulis-nulis ininya gitu kan. Nah ini ada satu tips dari Figma untuk mudahin banget sih. Jadi setelah lu ganti tulisannya itu bakal nyesuaiin sama ukuran di buttonnya gitu. Contoh misalnya ini start kan, nah kita tambahin auto layout di sini gitu. Nah, setelah ditambahin auto layout, suatu ketika lu pengen ngubah tulisan start ini menjadi apa ya namanya, jadi login lah gitu. Nah, ini bakalan nge-resize sesuai sama tulisan yang udah dibuat gitu sama lu. Jadi beda banget sama, sorry koneksinya agak ini ya, agak jelek ya. Halo. Aman, Bang. Gimana? Aman koneksinya? Aman, Bang. Aman, Ken. Oke. Ya, jadi apa namanya? Ada Farizal di sini. Halo Jal. Jadi Apa kabar, Ken? apa namanya? Baik. Lanjut ya. Jadi si auto layout ini bakal ngemudahin banget deh. Coba kalau misalnya kita nggak pakai auto layout, kita ini deh. Sorry. Ini kita disable nih auto layoutnya, kita remove gitu. Nah ini kalau misalnya lo buat tulisan kayak tulisan. Misalnya lo buat tulisan apa ya? Lo atau misalnya jangan deh sign up gitu kan.
ini kan dia nggak bakalan sesuai sama si ininya kan. Jadi lu harus nge-resize lagi, lu harus ngegedein kotaknya lagi gitu kan. Jadi 2 kali kerja gitu. Nah, dengan adanya auto layout ini bakal ngemudahin lu buat bikin button-button seperti ini kayak gitu. Nah, ini udah pakai auto layout. Jadi kalau misalnya kita pun ngerubah, misalnya kita bikin jadi register, nah itu bakalan sesuai dan lu bisa ngatur nih jarak antara spacing dari box ini sama tulisan lu gitu. Misalnya ini kan kalau gue ngaturnya di tengah kan si tulisan ini gitu. Lo bisa juga naruh si tulisan ini tuh di sebelah mana gitu dan segala macam itu tuh bisa juga di bagian settingan ini gitu. Biar cepat juga kita lanjut aja. Nah, selanjutnya ada tips lagi yang mungkin gue mau ngasih tahu lu nih. Jadi penggunaan komponen di Figma gitu. Tujuannya gunain komponen tuh gimana sih? Jadi kan misalnya gini nih. Contoh deh, kita udah bikin desain tuh banyak banget gitu. Terus tapi nantinya si desain ini tuh bakal apa sih namanya? Bakalan terus-terus diinisiasi kan, maksudnya gimana sih dijelasin ya? Jadi kayak kita bakal pakai button register terus-menerus gitu. Dan ternyata suatu saat teman lu bilang, ih kayaknya button register ini, kayak jangan register deh, register pasti cuma muncul sekali kan. Misalnya button submit deh, button submit gitu. Nah, misalnya button submit ini kata temen lu, ih kayak button submit kita nyaru deh sama warnanya, kita mau ganti gitu. Atau fontnya mau diganti deh, kayaknya nggak sesuai gitu. Nah, lu nggak mungkin kan misalnya kita punya 7 button submit gitu. Nah, itu nggak kita ganti satu-satu kan pasti jadi apa ya, lama lah dan kayak kurang efektif lah. Nah, gue mau jelasin beberapa caranya biar lu tinggal sekali ganti itu bisa keganti semua. Caranya dengan komponen. Jadi komponen ini adalah konsepnya kayak gimana ya? Kayak anak gitu sih kalau di apa OPEC ya, anak sama turunan-turunannya gitu. Jadi kita bikin si ibunya nih, komponen utamanya itu yang bisa nyamain semua atributnya ke turunan-turunannya gitu. Contoh, ini kita mau bikin submit ini jadi komponen utama. Nah, kita di sini ada kotak 4, create komponen, langsung diklik aja. Nah, ini udah jadi warna ungu nih di sininya, sebelah sininya gitu kan. Nah, setelah itu kita misalnya button submit tadi ada 7 gitu kan. Ya udah kita copy deh button submit sampai 7 kali atau misalnya 3 kali deh, nggak usah banyak. Nah, dengan adanya komponen ini apa? Jadi di sini ada ya tadi gue bilang induknya sama anak-anaknya gitu. Nah, kalau induknya ini bentuknya kotak 4 gini nih, mungkin kelihatan kan di pojok kiri. Nah, ini induknya nih. Nah, ini yang anak-anaknya yang bolong nih gitu. Nah, ini tuh bakal ngikutin si ibunya tadi gue bilang. Nah, jadi suatu ketika misalnya temen lu pengen ganti warnanya gitu jadi biru gitu. Nah, lu ganti aja si ibunya gitu. Kita bisa ganti nih misalnya jadi warna biru gitu kan. Nah, dia bakal ganti semua gitu. Dan nggak bakalan apa ya? Nggak bakalan musing-musingin lu, jadi nggak perlu ganti satu-satu gitu. Nah, terus selain warna juga bisa tulisan nih. Misalnya submitnya kita mau ganti jadi apa sih namanya? Oke gitu kan, boleh. Nah, itu bisa pakai namanya komponen ini. Jadi lu nggak usah 2 kali kerja dan itu benar-benar memudahin banget sih gitu. Apalagi kalau lu nanti punya frame banyak banget gitu dan tiba-tiba lu perlu ganti satu-satu gitu kan. Nah, ini fungsinya seperti ini gitu. Jadi lu bisa dapetin juga komponen ini di sini gitu. Misalnya lu si desain lu udah bikin desain di bawah nih gitu kan. Terus gue pengen tombol submit nih tapi gue males ke atas, di sini juga bisa, lo tinggal gerak aja ke sini. Dan ini sifatnya dia sebagai ini apa namanya anak yang tadi gue bilang. Jadi dia tuh bukan sebagai induknya. Induknya tetap ada di halaman desain sistem kita gitu. Nah, pertanyaan gue gini, misalnya, Bang, gimana sih kalau misalnya tiba-tiba kita perlu tombol submit yang satu warna ungu, yang satu warna putih, karena yang warna putih ini untuk background yang putih. Nah, itu bisa juga kalian ganti si anaknya aja gitu. Karena kalau lu ganti anaknya doang, itu nggak bakal merubah familinya gitu lah istilahnya. Ya udah, misalnya kita mau ganti ini ke warna putih gitu kan. Ya udah, ini nanti yang bakal berubah cuma dia doang gitu. Saya warna hitam, warna putih ini. Yang bakal berubah tuh dia doang gitu. Yang lain nggak bakalan berubah. Sama dengan bikin shadow juga. Misalnya kita mau bikin shadow deh gitu kan. Terus, nah, oke gini deh biar kelihatan dikit. Nah, ini kan yang lain kan si anak dan familinya nggak ada yang punya shadow gitu. Tapi kalau misalnya gitu, ibunya yang kita ganti, ibunya kita tambahin shadow pun nanti anak-anaknya bakal dapat semua dari shadow itu. Itu teman-teman. Jadi fungsi dari komponen dan auto layout ya. Mungkin itu yang basic untuk di Figma sih, dan basic tapi kayak apa ya?
nggak tahu sih hidden trick atau kayak gimana ya, karena sebenarnya apapun tools yang lu gunain dalam ngedesain itu sebenarnya sebagai senjata aja gitu. Kayak ibarat kata lu perang nih gitu kan, lu orang lain bawa parang, lu juga bawa parang, tapi kan tergantung lu ngegunainnya itu untuk hal apa gitu. Jadi tools menurut gue hal kesekian lah untuk jadi komponen penting. Yang penting kalian bisa memaksimalin tools tersebut yang kalian punya kayak gitu. Jadi dengan adanya Figma ini udah memudahin banyak banget pekerjaan sih sebenarnya kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau dari gue itu, terus ada banyak juga sih sebenarnya plugin yang kalau misalnya gue harus bahas satu-satu tuh gue rasa bakalan lumayan banyak gitu ya. Jadi ya itu bisa dikulik sendiri lah. Plugin itu tujuannya apa sih? Untuk memudahin lu gitu, untuk apa sih namanya? Setiap pembangunan suatu produk gitu. Ada plugin untuk bikin shadow jadi proper, ataupun plugin lorem ipsum ada tuh yang misalnya lu pengen nulis-nulis sebagai contoh dulu nih, itu ada segala macam. Terus macam-macam sih plugin-plugin yang mungkin bisa dipakai. Ilustrasi pun sekarang udah ada di Figma, karena ini pun terus terus diupdate sama si komunitasnya sih, yang tadi gue bilang juga komunitas Figma tuh kuat banget gitu, makanya bakal ngebangun plugin atau add-ons di aplikasinya tuh bakalan terus ada kayak gitu sih teman-teman. Nah ini gue juga tadi bikin pas maghrib ya, malah maghrib tadi sedikit ya, ini untuk gini-giniannya ini gue pakai avatar dari plugin juga, ada namanya avatar itu untuk bikin foto gitu, untuk randomize foto gitu deh kalian. Jadi intinya bakalan ngemudahin lu deh buat bikin suatu produk kayak gitu teman-teman. Nah itu untuk UI desainnya. Mungkin Bu Alfi, halo Bu. Itu sih Bu. Tapi kalau misalnya ini saya lanjut untuk prototyping ya, mungkin biar sekalian cepat, nanti sekalian kalian kalau ada yang mau tanya langsung aja ya untuk tanya di kolom chat atau segala macam, karena di sini sejujurnya gue bahannya juga ya berdasarkan pengalaman dan yang udah gue tahu gitu. Kayak mungkin ada satu tapi gue tampung dulu ya sebentar. Gimana? Oh ya, oke. Ini enaknya mau pindah ke prototype dulu aja kali ya, biar clear nanti penjelasan dari gue. Nah, disimpan dulu atau mungkin diketik sekarang ya, nggak masalah. Jadi kita sekarang masuk ke fase prototyping gitu. Prototyping tuh fase apa sih? Gitu. Jadi simpelnya deh kalau misalnya bahasa kitanya biar gampang kalian nangkepnya juga. Ya ini tuh yang bisa diklik-klik, biasanya orang-orang pada bilang kayak gitu, yang bisa diklik-klik apa sih gitu. Nah prototyping tuh yang bisa diklik-klik gitu, maksudnya terjadi transisi ataupun segala macam inilah yang bisa bikin aplikasi ini seakan-akan emang berjalan gitu sebagai gambaran gitu sebelum nanti aplikasinya di launch seperti itu. Nah ini gue coba, ini kan belum ada prototipenya ya, ada baru dikit doang. Nah gue pengen bikin bareng sama teman-teman sih mungkin biar kegambar juga. Jadi gini, apa aja sih komponen prototyping di Figma? Jadi sebenarnya Figma ini adalah salah satu aplikasi aja yang nyediain fitur prototyping. Jadi banyak banget aplikasi yang khusus malah ada untuk prototyping doang gitu. Ada yang khusus untuk prototyping doang, terus habis itu emang dia fokusnya ke situ dan makanya transisinya ada yang lebih advance lagi. Tapi mungkin untuk di semester ini mah cukup pakai Figma juga nggak masalah lah kayak gitu. Dan Figma udah bagus banget justru untuk prototyping, kalian juga mudah lah untuk memahaminya. Nah, jadi di prototyping tuh biasanya apa sih yang dilakukan? Misalnya kita udah punya button nih, ini kan tadi gue udah buat. Nah, button ini dari halaman onboarding pertama, misalnya kita mau start banking gitu. Nah, kita pengen ngarahin ketika kita ngeklik tombol button start banking ini, kita bakal ngedirect ke suatu halaman lain gitu. Dan gimana sih caranya gitu. Nah, kita mungkin bisa mulai di sini kan, tadi kan kita pakai komponen yang sebelah kanan ini yang desain ya, bagian section design gitu. Jadi di section design ini ya udah kalian bisa customize desain kalian ataupun komponen-komponen lain gitu. Nah, di sini ada section prototyping gitu. Jadi di section prototype ini bakal ngebantu kalian buat bikin flow dari aplikasi itu gitu. Yang bisa diklik-klik tadi gue bilang. Nah, mungkin gue remove dulu ya biar kita mulai dari nol. Nah, saya di start banking ini, lu pengen tombol ini setelah diklik langsung masuk ke halaman utama, karena kan ini kata-katanya di sini start banking ya sih. Jadi lu pengen langsung kayak di halaman, oke deh, contoh kita ngegambarin aja gitu singkatnya. Nah, oke, kita start itu ini kan ada panah nih, ini kita klik lah
Terus di sini ada bulatan dan segala macam nih. Bulatan kalau di over jadi bentuk plus. Nah, itu bisa kalian tarik ke halaman yang kalian mau. Nah, ini ke frame yang kalian mau gitu. Jadi mungkin komponen, gue kayaknya tadi belum jelasin juga ya. Jadi komponen Figma tuh ada apa aja sih? Yang pertama ada file nih. Ada file lu, filenya namanya belajar Figma nih gitu kan. Terus turunannya file ada apa? Turunannya file itu ada page gitu. Jadi kita bisa bikin banyak page nih. Misalnya page pertama yang kita tempat desain gitu. Misalnya kita ya udah kita tulis aja mockup gitu. Nah, misalnya di frame kedua lu pengen bikin apa sih buat wireframing di sini, ya udah nggak apa-apa. Nah, ini turunan dari file itu namanya page gitu. Nah, setelah page ini kalian ada namanya frame. Nah, frame itu ya ini nih. Yang tempat lu desain lah istilahnya gitu. Nah, di dalam frame itu kan banyak nih komponennya, ada group, ada segala macam, ada icon-icon, ada shape dan segala macam. Nah, ini kita ambil shape yang ini yang kita udah grouping. Kenapa di grouping? Karena dalamnya ada tulisan start banking ini, type text, sama ada ini apa namanya shape rectangle di sini. Gitu. Nah, kita grouping dulu. Cara nge-groupingnya ya kalau misalnya kalian nggak mau apa sih namanya, nggak mau bikin shortcut ya udah gini aja. Misalnya tadi kata-kata apa start banking, start banking. Itu bisa misalnya bikin kotak juga kan tadi ya. Kita implementasi ini biasa nih, cara-cara biasa gitu. Kalau misalnya cara apa sih namanya? Kalau cara yang tadi kan yang auto layout kan itu gampang ya, maksudnya lu kalau udah klik kanan terus habis itu auto layout itu tuh udah langsung jadi satu frame gitu kan. Kalau misalnya kalian ini belum kayak gitu ya udah ini bisa di grouping nih. Kalian ketengahin, kalian sesuaiin Ctrl G atau klik kanan group selection kayak gitu. Nah, ini kan makanya tadi gue bilang ada komponen namanya group gitu. Nah, ini udah gue grouping gitu kan. Mungkin ini biar kita implementasi auto layout deh biar kalian ini kita auto layout. Nah, langsung ke tengah kan sesuai gitu. Kita ganti lagi deh, jangan start banking, start doang lah. Nah, itu kan jadi kecil tuh. Oke, itu contoh. Nah, masih baik lagi. Terus prototyping. Nah, si prototyping ini kan kita tadi mau si buttonnya diklik. Nah, kalian tinggal arahin aja nih ke frame yang kalian mau ke sini. Gitu. Nah, di sini ada banyak nih pilihannya. Ini tuh apa yang kalian harus lakukan gitu sama tombol ini. Misalnya on tap gitu, berarti setelah kalian klik tombol ini bakalan kemana gitu. Nah, kalau on drag juga ada juga hovering atau pressing gitu. Hovering tuh ya kayak gini nih. Misalnya nih ini kan bentuknya bulat nih. Terus kita pindahin kursornya jadi kotak kan, itu namanya hovering. Nah, itu bisa. Itu di Figma juga bisa. Nah, itu tapi mungkin buat basicnya banyak yang on tap ya. On tap. Nah, terus navigate tuh berarti kan dia ngarah kemana gitu, karena ini pilihan juga banyak nih, ada scroll tuh, ada segala macam. Nah, itu bisa. Terus kita mau ngarahin kan ke halaman yang homepage ini kan. Nah, dari itu kita pilihnya yang navigate tuh halamannya homepage. Nah, kenapa dia udah tiba-tiba homepage? Karena kita udah ngarahin pakai panah ini gitu. Nah, untuk animasinya banyak banget nih, kalian bisa ngulik sendiri sesuai selera deh. Tapi kalau bisa di ini juga ya dicari gitu, maksud kaidahnya gimana nih kalau animasinya kayak gini gitu kan, segala macam itu ada kok di material design, ada di guideline lain juga ada gitu. Jadi kalian mungkin pelajari lagi tuh yang kayak gitu. Nah, kita pengen pakai yang instan aja deh gitu, maksudnya ya udah yang langsung ke move gitu. Nah, setelah itu kita ini pencet tombol play di sini kan, karena gue udah buka juga biar lebih gampang. Tadi kesini bukan yang ini, sorry yang ini. Nah, jadi gue udah buat gue udah buat di sini, kita klik start banking lalu langsung ke halaman ini kan. Nah, ini transisinya kan cepet nih teman-teman. Nah, karena gue pakai yang instan gitu. Nah, coba deh kita ganti, kalau misalnya ini kita pakai yang di solve gitu kan. Kita lihat transisinya di solve tuh kayak gimana sih gitu. Nah, kalau di solve itu kayak gini. Nah, dia bakalan tes gitu. Jadi ini masing-masing dari teman-teman sih yang bakal iniin, tapi bisa diatur juga untuk berapa lamanya sih muncul seperti itunya. Ini kan kita pakai 300 ms ya, millisecond atau begitu. Bisa saya pengen lebih lama, naikin aja gitu jadi 600 gitu. 2 kali lipatnya gitu. Nah, ini bisa nih kita coba ya. Sorry. Kita buka. Nah, itu kan kelihatan lebih lambat dari yang tadi gitu. Tuh teman-teman. Jadi
bisa pakai itu ataupun segala macam. Ini ada transisinya is out, is in. Nah, ini bisa dicoba sendiri teman-teman ya. Biar cepat juga. Terus ini kita pengen misalnya bikin button kedua deh, call to action yang kedua gitu untuk ngarahin ke money request gitu. Nah, misalnya kita request money kan, berarti kita request money sama step X ini juga, lalu nanti halamannya kita samain deh transisinya gitu. Terus setelah itu dari send money ini kita mau send money ke siapa nih gitu kan. Nah, ini kita bisa ini Michael ini kan berarti send money gitu kan. Nah, ini misalnya kita pengen searching juga bisa dan segala macam gitu. Ini kita udah balik sini gitu. Nah, intinya untuk prototyping sebenarnya kurang lebih kayak gitu, dan itu bisa di bisa di kustomisasi dan sekreatif kalian masing-masing lah untuk prototyping ini. Jadi kalau jadinya kita mungkin kayak gini. Start banking, setelah itu kita ke sini. Nah, ini kan udah ke halaman yang ini, terus saya send money gitu. Nah, ternyata ke halaman yang ini gitu. Saya continue karena kita belum buat dan segala macam. Nah, bisa bentuknya kayak gitu. Itu untuk direct ke halaman lain. Bisa juga kita pengen nih, kan biasanya kalau di aplikasi suka ada yang kayak gini-gini nih, yang bisa diminimize, dinaikin, itu bisa juga buat dari sini gitu. Caranya gimana sih gitu kan. Coba kali ya, gue juga udah gak lupa sebenarnya, udah lama banget untuk megang interaction design ini, udah lumayan lama. Cuman kayaknya saya ingat dulu gini, misalnya kalian pengen ngeklik yang tombol ini gitu. Kalau tombol ini diklik, nanti dia bakalan turun gitu kan. Misalnya si ininya nih, apa sih namanya? Si halaman card ini yang ada tulisan Kendrick Lamar ini kan. Nanti bakalan jadi kayak gini contoh gitu kan. Ya udah, kita bisa klik ini. Nah, itu tuh kita tinggal tambahin aja sih interaksi, ya kan, ke sekarangnya kan ke sini gitu. Nah, ini interaksinya itu smart animate gitu biasanya. Nah, nanti dia bakalan, coba ya, gue agak lupa juga, kayaknya is out. Oke, coba kita tes ya. Soalnya kita ke sini, sana ini. Oh, bukan. Sorry, ini harus di grouping dulu. Ini kita grup, jadi nanti yang pindah itu transisinya si Kartini gitu kan. Nah, Kartini bisa kita pindah ke sini gitu. Nah, coba kayaknya benar smart animate ya, setahu gue. Sorry ya teman-teman, ini udah lama juga nih udah ngulik prototyping, biasanya cuma sebatas sampai mockup. Nah, ini bisa kita, ya aduh kok gini sih. Bentar. Tadinya mau bikin gimana emang? Jadi Scroll ke bawah apa? Jadi kayak di drag gitu, Bu. Iya, Gitu ya. cuman kayaknya saya udah agak lama ini. Iya, itu sebenarnya bisa juga sih. Tapi ini karena smart animate yang baru. Jadi intinya untuk prototyping ini ya apa namanya? Sesuai sama kalian gitu. Nanti fungsional aplikasinya kayak gimana, dan bisa dikustomisasi sesuai selera juga, tapi tetap memperhatikan kaidah-kaidahnya juga nih teman-teman. Jangan sampai kayak terlalu heboh gitu ya, Bu ya. Transisinya malah jadi berantakan dan musingin juga Ya, gitu. pesan utamanya nggak Jadi mungkin gitu. Itu sih teman-teman. Betul, karena kita kan esensinya bikin produk yang dipakai sama user dan ngemudahin semua ini kan kebutuhannya mereka gitu. Kalau misalnya emang UI-nya doang yang kita hebohin gitu, bagusin, itu kan nanti malah dia juga bingung gitu, takutnya malah oke. Mungkin kalau dari saya itu sih, Bu, mungkin untuk beberapa tips dan trik basic untuk bikin prototyping UI dan ya desain mockup di awal gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan ya. Atau Bu Alfi mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu? Belum. Ini langsung ke pertanyaan aja. Itu ada yang tanya tuh dari Hamim ya. Mau nanya Bang, kalau soal desain UI, baiknya efektifnya maksimal pakai berapa font? Terus jenisnya baiknya pakai apa aja? Misalkan heading pakai sans serif dan lain-lain. Makasih Bang. Nah, itu gimana? Ini langsung dijawab aja ya. Mungkin untuk desain UI ini, kalau gue pernah baca di beberapa artikel di Interaction Design, itu pernah bilang juga design group atau segala macam itu maksimal 2 sih, ataupun 3 boleh gitu. Maksud gue yang penting untuk fontnya itu jangan terlalu jangan terlalu mental dan segala macam gitu. Makanya tadi sebenarnya sempat gue saranin juga untuk menggunakan font yang family-nya banyak gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk
biar desainnya itu nggak kemana-mana gitu. Misalnya kita udah pakai Inter tadi kan. Nah, Inter tuh family banyak banget tuh, dari yang thin, extra light, light, sampai yang paling tebal pun ada gitu. Setelah itu ada kita dan segala macam. Nah, itu tuh fungsinya kayak gitu. Jadi usahain cari font yang font family-nya tuh banyak gitu. Jadi Dan walaupun nggak cuma satu font tuh, bisa banyak bisa gitu ya, betul. macam-macam. Kalau bold itu misalkan buat heading gitu ya, Buat kemudian heading. yang biasa gitu buat teks biasa gitu misalkan. Betul, Jadi betul. kita pakai Atau mau kombinasi juga bisa tuh, Bu. Kalau gimana tuh mau kombinasi font, ya misalnya gini, misalnya kayak tadi saya pakai font DM Sans gitu kan. Nah, si font DM Sans ini dia cuman punya paling kecil tuh misalnya regular gitu kan. Nah, kita mau pengen bikin yang teks yang tipis banget nih. Ya udah, kita bisa cari juga mungkin font yang mirip banget sama DM Sans gitu. Nah, itu tuh buat misalnya ya udah Inter deh gitu kan. Nah, Inter tuh dia punya punya yang bagian thin atau light gitu kan. Nah, ini bisa kita kombinasiin gitu. Cuman pasti ini kayak apa ya? Harus ada ininya juga, takutnya mental banget antara dua font ini gitu kan. Nah, di Google Font itu ada sebenarnya Google Font. Itu dia punya ya dia punya untuk nyamain gitu. Jadi kayak misalnya kita punya font ini gitu. Kira-kira yang cocok sama font ini tuh apa sih gitu. Coba kayak misalnya kita pakai Roboto yang familiar banget gitu. Nah, dia tuh juga ngasih tahu pairing Roboto tuh yang oke sama apa nih gitu. Nah, ini Roboto pairing oke sama Open Sans biasanya. Jadi misalnya di heading pertamanya Roboto itu dia di headingnya dia pakai Roboto gitu. Tapi untuk teks biasanya dia pakai Open Sans. Nah, ini hal-hal kayak gini nih mungkin bisa teman-teman cari gitu. Karena Google Font ini udah fontnya gratis, terus juga ada kayak gini nih fitur pairingnya, habis itu juga license-nya juga free kok, kalian mau pakai untuk commercial use, tahu gue bisa gitu, jadi bisa banget gitu. Nah, misalnya tadi itu bisa sama Open Sans, bisa sama Lato, bisa sama Notosan, jadi nggak terbatas gitu. Tapi biasanya cuma 2 sih, kayak yang kalau nemu 3 tuh jarang banget gitu, Bu. Tapi ada sih beberapa. Tapi ini oke banget sih untuk dikulik. Jadi Google Font ini referensi untuk nyari font terbaik. Daripada pakai di Dafont gitu kan, kita nggak pernah tahu ya itu license-nya kayak gimana dan segala macam gitu. Takutnya malah nantinya ada masalah apa segala macam. Nah, itu untuk pertanyaan tadi. Kalau mau download font dari Google, berarti gimana cara install di Figma-nya? Seandainya ada yang belum ada gitu. Oke. Jadi Figma itu sebenarnya di awal kalau baru banget install itu nggak bisa kita ngambil font yang ada di lokal device kita gitu. Nah, caranya itu adalah kita ke file ini. Jadi kita harus kita harus setting sendiri gitu untuk fontnya. Nah, kita setting sih. Ada kayak import gitu ya, import. Iya, import font sebentar. Lama banget saya nggak ini, Bu. Nggak ngotak-ngatik yang ini untuk import font-nya. Mana ya? Pakai plugin atau gimana? Nah, ini Bu. Jadi dari Figma-nya. Jadi kan kita ke profile nih, ke halaman file gitu kan. Kan biasanya pertama muncul kan ke sini pasti. Nah, nanti tuh kita cari aja yang settings, terus habis itu ada halaman profile kita kan, nama segala macam. Nah, ini di bawah ada tulisannya font nih. Jadi local font are enabled. Jadi karena gue udah pernah aktif ini di awal. Jadi kalau belum nanti pasti disuruh kayak download download add-on gitu sih sebenarnya, tapi ada Figma-nya. Nah, tinggal diikutin aja step-nya, jadi gampang kok gitu. Nah, nanti kalau device-nya itu masuk semua gitu. Jadi kan misalnya di awal kan kita download, misalnya pengen download font ini deh gitu, Limelight gitu. Nah, di Figma belum tentu ada kan, kita download aja, nanti itu udah otomatis. Jadi sekali setting aja sebenarnya kayak gitu. Jadi gitu sih teman-teman. Jadi sekali setting itu kita mau download font apapun udah langsung kebaca yang di lokal ya? Langsung Bu. Jadi nanti tinggal refresh aja gitu. Ntar tiba-tiba langsung ada. Asik. Gitu sih. Mantap. Oke, ada yang mau tanya lagi soal font? Gitu. Boleh, itu di awal sih biasanya kalau misalnya. Tapi mungkin teman-teman udah nyeting nggak usah. Nah, itu dia. Typografi boleh apapun. Jadi itu pairing dari si Google Font itu sih sebenarnya bisa digunain kalau mau pakai 2 font beda. Cuman kalau misalnya satu font tapi family-nya udah banyak,
buat apa juga kita pusing-pusingkan pilih font yang banyak gitu. Iya, banyak Itu sih. yang sudah apa ya, udah sering dipakai gitu, udah enak banget, ngapain harus mikir lagi. Iya, Kalau saya sih. betul Bu. Oke, Oke, lanjut ini izin bertanya Bang dari Neta Aulia. Kalau terus ingin buat konten promosi di landing page, apakah Bang Ken punya referensi? Terima kasih. konten promosi itu maksudnya gimana? Onboarding screen? Maksudnya konten promosi di atau? landing page apa? Banner Kayaknya saya maksud nangkepnya kalian? onboarding screen. Onboarding screen, tapi landing page tuh. Konten Nah, mungkin landing Neta page, kalau konten mau promosi. ini buka mic. Ya gimana? Landing page biasa Bang, terus ada konten promosinya. Banner kali maksudnya. Kayaknya ini deh Bu, kayak card gitu atau yang ada fitur promosi gitu kayaknya. Iya nggak sih, benar ya? Iya, yang digeser-geser. Ya oke, slide apa namanya carousel gitu ya? Ya, Kayaknya terus sebentar. habis itu ada Ini nih, ada nih punya saya Bu, di Tubes saya tahun lalu. Jadi ini ya persis namanya promosi, bener gak sih Net? Kayak gini Net, bener? Jadi lebih ke ini sih Bang, kayak konten gede gitu untuk di webnya. Misal kayak web penjualan, terus dia tuh kayak nampilin barang hot offers gitu. Kayak barang yang lagi ngetren nih sekarang, penawaran terbatas gitu. Oke. Berarti ya kayak banner gitu ya? Iya, kayak banner. Oke. Coba ya kita cari deh di sini. Di Mobi Design ini referensi dari aplikasi-aplikasi yang udah ada. Tadi apa contohnya e-commerce ya? Coba ini game Iya, Bang. streaming. Coba kayak ini Airbnb. Jangan deh. Ada apa ya? Amazon ada nggak? Jadi prinsipnya kalau ngedesain itu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, sebenarnya seperti itu Bu. Cuman maksudnya tetap kita nggak bisa kayak takutnya ini tuh kita amati ternyata bagus, tapi ternyata ini Bu, apa kayak nggak kepake gitu. Kan di dribble banyak tuh yang kayak gitu Bu. Jadi saya kalau misalnya sepribadi ya untuk nyari referensi pakai dribble tuh kayak udah bukan prioritas lah gitu, karena biasanya ada desain yang kurang masuk akal juga untuk diimplementasiin gitu biasanya ya. Tapi dia bagus doang tapi belum tentu works gitu ya. Betul. Belum tentu sesuai Bu. kebutuhan ya. Tuh jadi ya boleh nyari contoh tapi tetap harus kalian pertimbangkan lagi gitu ya, kira-kira ini sesuai nggak buat aplikasi kalian nanti gitu. Ini tweet semua sih dari awal sampai akhir. Ini ada referensi mobin.design. Shopping nih, coba tadi kata Neta. Bisa dapetin contoh-contoh kan ini, contoh-contoh kayak pattern-pattern yang dipakai di aplikasi yang sudah ada. Betul, ini benar-benar yang udah launch gitu sih referensinya, jadi kita juga enak gitu. Mana ya? Gimana sih? Kayak gini. Ada contoh nggak? Tadi kata apa Neta produk gitu ya? Kayak gini Net? Atau gimana? Iya Bang, tapi di website ya maksudnya. Website ini apa? Desktop. Ya. Iya. Oh, bentuknya desktop bukan mobile app atau gimana? Iya, desktop. Oh, oke. Jadi saya coba langsung contoh aja dulu kali ya, Tokopedia gitu. Atau apa? Yang kayak ini maksudnya. Kok lemot? Ya Allah, masih berat nih. Kenapa ini? Tanggal berapa sih ini? Jangan-jangan banyak yang belanja. Baru 3 Juni. Iya Bu, perasaan kok gitu. Nah, ini Shopee ada nih, cepet nih. Nah, apa namanya, ini kayak banner kayak gini nggak sih? Bener, Net? Iya Bang, tapi ini tuh kayak lebih dari website sendiri gitu. Bukan iklan, jadi kayak
konten mengajak orang untuk bergabung di e-commerce tersebut gitu. Oke, 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 oke. Iya sih, ini bisa digunain kayak card kayak gini karena di material desain juga ada ya Bu yang tentang carousel atau slider itu ada kan ya. Nah itu bisa juga digunain nih. Ya, yang slider itu bisa apa nanti tapi pasti lu bakal desain sendiri kan si dalam komponen itu kan net. Jadi di dalam ini kan ntar tinggal didesain, tinggal dimasukin gitu untuk apa namanya desainnya. Mungkin tadi kayaknya kalau yang slider belum gue contohin ya buat prototypingnya gimana. Ini bisa kok slider. Mungkin itu diperluin juga banyak ya Bu. Kalau di aplikasi kan biasa nih kita coba tes ya. Sejujurnya saya udah lama banget gak megang ini Bu, gak megang yang mobile karena proyekan saya juga sekarang website semua dan jarang banget nih kayak pakai transisi kayak gini gitu. Jadi ya kita coba aja ya apa sekalian apa sih namanya merojaah, asik merojaah. Jadi kita ini misalnya kita pengen bikin apa 3 slider gitu. Nah ini ada tips juga sih sebenarnya buat bikin kotak gitu. Sebenarnya kalian bisa juga bikin kotak terus gitu kan atau segala macam Ctrl C, Ctrl V gitu kan. Itu bisa. Cuman ada tips yang memudahin banget sih sebenarnya. Gue biasanya sering banget pakai gitu. Jadi pertama kalian klik nih si tangle-nya nih. Terus kalian hold Alt ya kan. Itu untuk tujuannya duplicate sebuah objek gitu. Semua ini bisa dari frame, bisa lo bikin duplikatnya pakai alt juga. Jadi ini tujuannya alt itu nanti bakal ngerubah kursornya jadi ada 2 gini nih. Nah ini duplikat nih. Nah kita duplikat lah ke samping gitu kan. Nah ini kan biasanya kalau lo mau duplikat mungkin miring ini bisa lo samain dulu gitu kan di sini gitu. Nah udah sejajar, lalu mau bikin 4 atau 5 atau banyak banget juga bisa. Tapi caranya cepet, caranya gini, lo klik ini pertama sama lo tahan shift-nya nih. Pencet shift, tahan, klik yang kedua gitu. Terus nanti di sini kan ada kotak warna kotak ada bulatan warna pink. Klik aja yang kedua gitu. Nah, nanti kalau udah kayak gini pencet Ctrl D gitu. Ctrl D untuk menduplikat semua dengan elemen sama style yang sama kedua kotak ini gitu. Dengan spacingnya sama. Nah, kita pencet Ctrl D terus gitu. Nah, ini bakal cepet banget nih. Jadi lo nggak perlu kerja 2 kali lah untuk bikin ini dengan cara shortcut ini doang. Nah, tadi kan kita pengen bikin 4 ya. Pengen bikin 4 gitu slider gitu. Ini kita udah buat. Jadi samakan semuanya udah kembar semua nih bentuknya dan segala macamnya gitu. Misalnya kok kurang ini ya. Nah, ya udah. Ini misalnya udah nih, ya udah kita taruh di frame yang ada gitu. Kita frame lagi. Kotaknya kegedean ternyata guys. Nah, kita masukin deh di frame yang ada gitu. Nah ini spacing dan segala macamnya udah sama karena tadi kita gunain shortcut yang Ctrl D tadi itu kan. Kalau misalnya spacingnya belum sama kalian bisa ini lagi sih, maksudnya bisa kalian samain dari sini. Ini kan mau dilebarin, mau disepitin juga bisa gitu. Nah gimana sih cara bikin carousel slider yang kayak tadi siapa namanya net tatanya gitu kan, mungkin dibuat di website. Kalau untuk referensi kayaknya banyak net gitu, tapi ini mungkin tips bikin slidernya gitu. Nah ini kan udah banyak nih. Nah kalian blok gitu. Habis itu kita jadiin 4 kotak ini 1 frame gitu. Nah, jadi ini kita klik kanan. Terus kita tulis di sini klik di sini frame selection gitu. Klik frame selection lalu di sini kan udah ada nih. Nah, udah ada nih, ini udah jadi 1 frame gitu. Namanya frame 13 gitu. Jadi kalian kemana-mana bawa bakalan nempel terus nih kotak-kotaknya gitu. Nah, setelah jadi frame ini kita ke prototyping gitu. Di prototyping kan ada nih gitu. Nah, untuk slider itu prototypingnya itu horizontal scrolling karena kan dia ke samping ya, dari kanan ke kiri gitu, horizontal kan. Berarti kita bikin di sini horizontal scrolling gitu. Nah, setelah horizontal scrolling kita tarik ininya ke ukuran dari frame yang utama gitu. Ukuran dari frame utama misalnya lu pakai 11 Pro nih atau misalnya pakai desktop. Nah, itu tariklah ke situ. Nah, ini kan udah horizontal scrolling nih, gitu kan. Lalu langsung bisa kita coba gitu. Nah, yang ini udah langsung masuk gak sih ke sini? Harusnya masuk lah. Wah, ini gak masuk lagi. Bentar. Kita ganti ininya. Jadi, untuk startingnya ke 11 Pro. Nah, ini bisa ke... Nah, kan tadi kita udah buat nih, misalnya ini ada gambarnya deh apa gitu. Nah ini bisa di scrolling guys. Nah,
Karena apa? Tadi kita udah nyeting di sini horizontal scrolling. Oh iya, nah ini horizontal scrolling gitu. Nah, jadi kalian bisa ngegunain ini nge-scrollnya ke arah samping gitu. Dan ini cuman di satu frame aja gitu. Karena kalian inisiasinya juga di frame 13 doang gitu. Jadi itu bisa untuk penggunaan fitur slider. Nah, nanti kalian tinggal tambahin warna atau tinggal tambahin tambahin shape lagi komponen-komponen tadi kayak yang Meta bilang gitu kan. Itu bisa, itu cara buat slidernya. Jadi kita simpel aja bikin kotak-kotaknya lalu jadi satu frame lalu kita ke horizontal scrolling kayak gitu sih teman-teman. Gitu sih. Mantap. Mungkin itu ya. Gitu Neta ada yang mau tanya lagi? Ya masih alhamdulillah Bu. Ada yang tanya Ternyata lagi masih inget ya. Murojaahnya sukses. Kenapa? Aduh. Ya Bu sedikit-dikit. Ini sejujurnya Figma ini teman saya Bu sehari-hari. Karena tiada hari tanpa Figma Bu. Mantap, udah makanan sehari-hari. Soalnya bikin apa-apa sekarang kayaknya asik Bu bikin apa-apa kayak ini, feeds Instagram, habis itu bikin ya segala macam udah bisa lah gitu. Saya aja sejujurnya udah ninggalin Illustrator gara-gara Figma gitu. Jadi udah enak banget sih. Gitu. Mantap. Jangan-jangan ntar bikin laporan juga segala macam bikinnya di Figma nih. Karena Bu buat layoutnya doang cuman kayak itu layout belakang backgroundnya doang bikin dari Figma. Kalau ini sih. Kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya dari Daryl Bastian, izin bertanya di dalam prototyping ini tuh untuk cara menemukan icon, gambar, desain lainnya itu dari mana aja ya referensinya kali ya. Terus dan misalkan saat mencari icon, gambar, desainnya itu belum ada yang sesuai dengan yang kita inginkan, apakah kita membuat icon, gambar, dan desain sendiri dalam aplikasi lain seperti Photoshop atau Corel Draw agar sesuai, dan jika iya aplikasi apa yang paling efektif? Oke, bentar, saya jawab dulu ya. Saran saya sih nggak usah bikin icon, nanti kelamaan kalian. Tapi kalau misalkan emang pengen banget gitu ya dan kalian yakin bakalan selesai dengan deadline yang ada gitu ya silahkan gitu. Cuman nggak saya saranin sih. Gimana? Barangkali Ken ada referensi? Oke, paling kalau saya pribadi kalau nyari icon itu biasanya pasti dari website-website yang nyediain gratis sih biasanya gitu. Cuman kalau misalnya emang ada waktu, bener Bu, boleh banget tuh bikin sendiri. Jadi kayak otentik lah gitu. Apalagi kalau bisa gambar ya itu nice banget sih. Nah ini kita biasanya kalau saya sendiri ini punya situs andalan sih Flat Icon gitu. Flaticon.com ini emang apa ya sebenarnya tapi sejujurnya ini satu grup sama Freepik. Jadi minusnya adalah biasanya ada beberapa icon yang nggak bisa dikomersialin gitu. Jadi kalian emang harus izin ataupun download fitur premiumnya nih baru bisa komersialin. Tapi kalau untuk Tubes kayaknya nggak masalah nggak sih Bu kalau kayak gini Bu? Asalkan aplikasinya nggak dikomersialin gitu kalau mau buat iya, jadi kita sama Flat Icon. Oke, iya betul. Ya seperti itu kalau misalnya buat tugas sebenarnya nggak masalah ya Bu ya. Jadi itu yang pertama Flat Icon. Nah itu di sini banyak banget dan ada puluhan ribu tuh pasti misalnya kita cari icon home deh gitu. Pasti ada banyak banget tuh 94.000 kalian tinggal pilih aja. Nah yang gambar mahkota ini bayar emang. Tapi kalau yang enggak misalnya kita pengen pakai deh yang simpel-simpel aja deh kayak gimana ya. Ini kan kompleks banget nih. Jadi kita buat di navbar gitu. Contoh kan kita pengen yang kayak gini lah. Nah ini tuh dia nyediain dua format gitu, PNG sama SVG. Kalau PNG itu apa sih gitu? Nah PNG itu ya gambar emang yang resolusinya mungkin gede ya, cuman dia backgroundnya itu transparan biasanya kalau kayak gitu. Cuman dia itu nggak bisa editable di Figma gitu. Jadi sejujurnya gua pribadi pun ngerekomendasi lu downloadnya format SVG gitu. Karena apa? SVG itu bisa dikustomisasi warnanya di Figma gitu. Coba kita bandingin yang PNG kita download, habis itu yang kok gini sih? Apaan nih? Apa tuh baru?
Iya, kenapa ini koneksinya nih? Yang SVG kita download, bisa nggak ya? Ah, ini bisa harusnya. Nah, terus yang PNG kita download gitu kan. Nah, udah ada 2 nih untuk apa namanya? Downloadannya. Kok nggak mau? Yang PNG. Apa ini dia? Kok nggak mau dia? Nah, udah nih, ada 2 kan. 2 format yang kita bisa pakai nih. Kita bandingin ya untuk icon. Jadi ini yang SVG, yang ini yang PNG gitu. Nah, kan berbeda nih gitu kan. Jadi kalau di Figma, kalau PNG itu bakalan langsung formatnya image gitu. Sebenarnya bisa lu ganti warna dengan cara plugin. Jadi ada plugin color dan segala macam, itu agak susah lah, dan lu harus kayak ya bikin kayak gini, misalnya kita mau bikin ini jadi warna putih gitu kan, segala macam, itu pasti ribet banget karena ini dia langsung convert image. Beda sama SVG. SVG itu langsung berbentuk vektor gitu. Nah, vektor ini editable gitu. Kalian misalnya pengen rumahnya warna merah, ya udah kalian bisa langsung pindah warna merah gitu. Misalnya pengen ngapain. Jadi bedanya seperti itu, dan kalian gak bakalan jadi kerja 2 kali untuk pindahin ke Photoshop gitu. Mungkin kalian bisa Photoshop atau segala macam, mau download yang PNG lalu diedit maksimal lagi, diedit pakai Photoshop gitu. Terus nah itu bisa banget sebenarnya diganti warnanya. Cuman kan maksudnya kalau bisa pakai satu aplikasi aja untuk memudahin, kenapa enggak gitu. Jadi kita bisa gunain yang format SVG tadi. Nah, ini bentuknya vektor dari dalam frame gitu sih. Jadi mungkin saran gue dikeluarin gitu kan, frame-nya hapus aja tapi gambarnya masih ada. Nah, ini bisa dijadiin icon gitu. Merah kayak galak banget bentar. Jadi kita udah bikin warna ya, warna oranye kan. Nah, ini bisa nih. Nah, ini biasa dikasih ini kan komponen apa sih, tulisan home atau apa gitu kan. Bisa. Jadi ini bisa ngemudahin kalian lah untuk bikin icon-icon. Itu sih tadi pertanyaan dari siapa tuh? Sorry kurang ini. Jadi itu yang pertama referensi. Terus ya dari Terus ada juga sebenarnya icon yang disediain sama plugin Figma gitu. Namanya Iconify, Ionicons, nih bisa nih untuk lu gunain. Jadi kalian gak usah ke flat icon, tinggal klik pluginnya aja, bisa pilih yang mana iconnya. Saya nih icon airplane mode gitu. Ini bisa tinggal kita klik langsung masuk ke Figma-nya. Nah, ini yang saya suka sebenarnya dari Figma, Bu. Pluginnya banyak. Jadi kita nggak usah nge-save atau segala macam. Ini ada. Tuh. Ini bisa dicatat mungkin teman-teman, Ionicons nih. Ini banyak banget. Tapi keywordnya nggak sebanyak yang tadi ya. Misalnya kita mau cari home, ini ada tetap tuh. Cuman variasinya nggak sebanyak yang tadi. Itu siapa tahu kalian mau variasi segala macam. Itu sih. Jadi referensinya itu. Terus tadi pertanyaan kalau nanti di akhir saya kasih Bu listnya. Icon sendiri gimana? Oke, bisa bikin icon sendiri, mau lewat Figma atau lewat ini gitu. Ya udah, kalau emang jago gambar gitu kan, bisa bikin rumah nih kayak ginian. Tapi ini bener-bener ini sih. Misalnya pengen bikin rumah nih, ya kan. Nah, jadi rumah. Nah, ini kan masih stroke kan, kita jadiin fill aja gitu kan. Ya gitu deh. Nah, ini bisa bikin sendiri kan, mirip kan? Ya gitu deh. Ya tetap Bu, tetap. Kalau ya ini ngemudahin banget sih. Jadi ini bisa bikin. Itu kalau kalian pengen ya, tapi better kayaknya kita cari aja di internet, udah ada kok. Dan ya tadi itu bisa dari web, bisa dari plugin gitu. Gampang kok plugin untuk installnya, tinggal kalian manage plugin, kan masuk ke halaman ini, nanti kalian cari tuh plugin-plugin yang nih, browse plugin in community. Nah, itu tuh bisa kalian cari plugin-plugin apa aja sih yang bisa lu pakai nih. Nah, ada font, ada segala macam. Kayak gitu sih. Oke Bu, itu sih Bu. Kalau dari saya. Material icon udah pernah pakai belum? Kayaknya lumayan. Material icon itu ada pluginnya juga Bu, sebenarnya. Jadi saya dulu pernah pakai. Jadi saya udah pernah pakai material icon plugin. Coba kita cari ya sekalian deh, biar enak nih. Jadi itu kita nggak usah download gitu. Saya dulu pernah pakai, cuman udah saya ini coba material icons. Nah ini dia, install dulu ya. Ini kan cara installnya gampang kan, tinggal cari. Terus udah nih, udah ke-install, langsung pindah ke page yang tadi, klik kanan, plugin, cari aja di sini. Belum ada ya, di refresh dulu berarti kalau belum ada. Oke, habis di refresh.
Nah, ini kan udah ada. Kita bisa pakai langsung. Nah, Mantep. material design icons. Nah, ini banyak banget. Dan ini sesuai sama yang dipakai di Android sih ya Bu ya, banyaknya. Makanya saya suka Di aplikasi pakai Google waktu itu. semuanya rata-rata Iya, pakai pakainya ini kok nggak muncul ya. Nah, belum kenapa tuh? error. Sudah. Nah, ini dia. Jadi banyak banget. Skip ya. Banyak banget yang bisa dipakai untuk icons tuh, dari flat icon, material design icons bisa, dari apa ya, Ionify tadi ya namanya ya. Nah ini sesuai sama Google banget sih kalau ini kan. Soalnya logo apa sih, logo fingerprint ada, Google Iya tuh Translate gitu fingerprint tuh kan. Google Nah, banget. ini Google banget kan. Nah ini masih kecil. Nah ini dia formatnya sama kayak di flat icon SVG. Jadi bentuknya vektor gitu teman-teman. Jadi kalian bisa ngedit lagi. Misalnya pengen fingerprintnya warna kita warna oranye gitu. Nah ini bisa. Itu sih guys. Jadi gampang banget, udah easy. Dan kalau kalian pengen kustomisasi si vektor ini bisa juga kalau emang pengen tuh nambahin gini atau kayak gimana. Jadi ini editable banget sih, dari warna, dari bentuk bisa kalian kustomisasi kayak gitu sih. I see, oke. Oke. Wala keren, thank you kata Daryl. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Naufal Akil. Boleh Bu. Izin bertanya Bang, apa Figma bisa kolaborasi 2 orang dengan menggunakan email reguler pribadi? Sebelumnya saya sudah mencoba tapi maksimalnya 2 orang untuk kolaborasi. Nah itu gimana? Bentar. Kalau pakai email Telkom apa bisa diajukan untuk penggunaan studi biar bisa menggunakan fitur yang kolaborasi di atas 2 orang? Emang kalau kolaborasi harus ini ya? Harus add collaborator gitu. Kalau misalkan ngedit bukannya siapa aja bisa ya? Ini Bu, Figma tuh baru bulan Maret kemarin kalau nggak salah Bu, mulai tanggal 1 itu dia udah mulai ini sih sebenarnya semi berbayar gitu Bu. Waduh. Jadi ada beberapa, kalau dulu itu kita bisa beberapa orang ya, maksudnya untuk jadi editor di sini itu bisa berapa orang gitu. Tapi mungkin jadi gini, sekarang sistemnya tim. Jadi kan ada project nih, kan tadi kan udah jelasin nih, misalnya project nih satu gitu kan. Nah, project ini tuh pasti ada di dalam file gitu, ya kan? File itu antara draft pribadi atau segala macam gitu. Nah, sekarang itu Bu, kalau Figma dan teman-teman juga mungkin ya yang belum tahu. Nah, draft pribadi ini cuma bisa diakses sama diri kita sendiri doang gitu. Tapi uniknya lagi kalau kalian udah bikin project yang dibikin sebelum tanggal 1 Maret kalau nggak salah, itu masih bisa tuh ngasih ke teman-teman kita gitu. Nah, tapi kalau sebelumnya kalau nggak salah ini masih setelah tanggal 1 itu jadi view only semua gitu. Nah, caranya adalah gimana? Kalian buat tim aja gitu. Nah, kayak ini contoh, aku punya Figma itu bareng sama teman-teman dari SAG gitu. Nah, kita punya buat bikin VCG ini kita bikin tim gitu. Nah, kalian bisa juga bikin tim nih. Misalnya tim Tubes PI gitu kan. Nah, kita creating tim nih. Nah, di dalam tim itu kita bisa punya 5 kolaborator nggak salah. 5 atau 6 ya? Coba deh kita sampai mentok berapa ya? Oh, banyak deh. Nah, setiap kolaborator dalam tim ini dia punya akses untuk ngedit gitu. Nah, jadi setelah kita udah bikin tim, di dalam tim itu misalnya ya udah deh kita pakai email saya satu lagi deh, saya satu nih. Wah, banyak banget. Kok langsung keisi semua. Makanya, ini auto ini deh kayaknya gara-gara ini. Aduh, coba kita ketik. Tapi kayaknya ini masih unlimited ya. Jadi sistemnya udah bukan cuma nge-share link doang, tapi harus bikin tim gitu ya. Betul Bu, betul. Nah ini dia ada plan-nya nih kalau misalnya. Jadi satu akun itu kalau nggak salah bisa punya satu tim doang gitu kan. Kayak tadi saya gitu. Jadi makanya saya punya bikin email baru gitu. Iya, saya bikin email baru karena itu Bu. Terus, nah ini kita bisa bikin. Jadi dalam tim itu, misalnya contoh gini, dalam tim itu, ini kan timnya namanya misalnya Tubes PI ini. Nah, dalam tim Tubes PI ini kita punya tim project gitu kan. Misalnya projectnya untuk bikin mock up gitu. Kita ganti deh misalnya
project-nya mockup gitu. Jadi satu project ini baru bisa dibagiin ke banyak orang gitu, tapi yang cuman ada di dalam tim itu doang gitu. Jadi kalau nggak salah satu tim itu 3 project gitu. Ini nih, satu dari 3 desain file kan. Jadi lu cuman bisa punya 3 file gitu. Jadi urutan hierarkinya sebenarnya tim, setelah tim itu project, di dalam project itu ada file. Nah, kalau gratis file itu bisa 3 gitu dong sih sebenarnya. Jadi tetap harus bikin tim aja. Saran dari aku sih kayak gitu kalau misalnya mau bikin rame-rame kolaborasi, karena pakai cara yang zaman dulu tuh yang kayak kita tinggal, misalnya ini yang belajar Figma nih ya aku share gitu kan untuk Can Edit tuh udah nggak ada Bu fiturnya, gitu kan. Anyone with the link tuh udah nggak bisa. Kan dulu kan ada kan yang anyone with the link can edit gitu. Sekarang udah nggak ada Bu, gitu makanya. Jadi kayak kita tuh harus ya pinter-pinter ngakalinnya. Sebenarnya ini tuh trik ini sih trik saja sebenarnya Bu. Tapi ya kalau dari Figma-nya nggak ada ngasih tahu kita caranya gimana. Ya mereka cuma nyaranin kita bayar gitu kan. Ya udah, jadi kalau aku sih punya caranya untuk ngakalinnya kayak gitu. Jadi kalian bikin tim aja, dalam tim ada project, dalam project ada file gitu. Nah file tadi itu yang nama belajar Figma ini. Ada berapa? File. Setahu saya bisa, ya tadi itu saya bisa tambahin banyak 7 atau berapa gitu. Kayaknya maksimal sih. Maksudnya bukan orang dalam timnya, tapi kita itu bisa bikin berapa tim di dalam Figma? Halo Ken. Sorry Bu, tadi saya agak nge-lag, maaf. Halo Ibu. Apa ini? Kita bisa bikin berapa tim ya? Oh, bisa bikin kayaknya 3 deh Bu, atau berapa ya? Karena ini saya kan email yang Telkom ini udah penuh ya timnya, jadi saya bikin email lagi gitu. Jadi saya buat gitu. Ya jadi ngakalinnya gitu sih kalau kemarin. Cuman kalau untuk Figma project ya itu kalau Figma design, kalau Figjam kan ada yang Figjam nih. Figjam sekarang masih gratis gitu. Jadi kayaknya nanti kedepannya juga Figma makin banyak bayarnya gitu. Ya sudah mulai komersial mereka. Ya. Iya makanya dulu tuh kita santai banget kayaknya dulu ya, pakai Figma. Share link aja nih ya, kerjain dari sini gitu. Ternyata enggak ya. Ya itu teman-teman yang paling udah tahu triknya ya, gimana caranya untuk kolaborasi dalam tim. Gitu. Terima kasih Bang Bu, ya sami-sami. Terus ada lagi pertanyaan, mungkin ada teman-teman yang mau barangkali curhat soal tugasnya atau mungkin minta di review sama, mumpung ada Kak Ken nih, saya beri kesempatan kita sampai jam 9 ya. Iya boleh Bu, boleh Bu. Oh iya review juga boleh tuh, asik Bu. Nah iya kan, jadi mungkin ada tim yang minta saran atau gimana nih, mumpung ada mentor gitu. Ya. Kalau anak 2019 ini Bu, dia ngambil UX dulu baru ambil PI kan ya Bu? Iya betul. Jadi dipisahin antara, kalau UX-nya itu lebih ke kayak problem solving-nya gitu ya. Jadi kayak cari masalahnya segala macam gitu. Terus di PI ini udah pokoknya UI banget deh gitu. Udah nggak ada kayak. Karena kalau waktu zaman saya ketuker. Kalau zaman saya kita belajar mock-up prototyping dulu, baru belajar research-nya. Iya, nah itu dia. Soalnya kurikulumnya masih jadi satu dulu. Dan itu saya pusing juga nih. Masa nggak ngajarin riset gitu kan. Kok jadi saya yang curhat. Ayo, gimana? Ada yang mau curhat soal tugas, silahkan. Saya persilahkan. Mungkin kalau mau angkat tangan gimana sih? Boleh tuh. Ya. Atau maaf Bu, izin bertanya Bu. Oke, silahkan Richard. Ini Bu, sebelumnya mau tanya masalah ininya ya, yang timnya tadi. Kalau semisal kita kan udah penuh nih Bang, terus kan kayak ada kan males buat email lagi tuh. Nah terus kita keluar dari timnya, itu apa desain yang udah kita buat tuh bisa kesimpan nggak sih Bang ke punya kita gitu, meskipun kita udah keluar dari timnya? Oke. Itu sebenarnya pertanyaannya kesimpan atau enggaknya gue kurang tahu. Cuman ada trik ngakalinnya biar desain lu tuh nggak hilang.
Jadi lu bisa duplicate aja gitu. Misalnya ya udah kita punya project yang lu dapatnya tuh view only gitu. Itu sebenarnya kita masih bisa ngedit, cuman kita nggak satu kolaborasi sama dia gitu. Jadi kayak misalnya apa ya, ada nggak ya desain gue yang view only coba. Misalnya biasanya dari community sih, itu misalnya kita cari di community deh desain yang udah dibuat sama orang gitu. Contohinnya gini aja nih, misalnya desain sistem orang nih. Ini tuh kan kita nggak di-invite di dalam ini kan desain sistemnya dia gitu, tapi kita bisa duplicate gitu. Sebenarnya trik ini bisa dipakai sama lu nanti misalnya di copy sama temen lu desain itu, nanti kalian bisa duplicate dan kalian bisa edit. Cuman perbedaannya kita nggak kolaborasi nih, jadi kayak punya dua file berbeda gitu sama nih orang gitu. Jadi mungkin bedanya itu. Jadi kalau misalnya lu mau keluar dari tim, mungkin triknya adalah diduplicate dulu nih. Duplicate dulu, nanti tetap masuk nih. Misalnya kan ini kan saya kan misalnya dapat dari sini gitu. Nah, saya duplicate aja si file ini, nanti diduplicate, nanti langsung otomatis masuk ke draft pribadi saya gitu. Dan di draft pribadi ini balik lagi ke yang tadi, sebenarnya kita nggak bisa nge-share ke mana-mana kayak gitu. Nah, paling itu sih cara minimalisirnya. Jadi desainnya itu tetap di ini dulu, tetap di duplicate dulu. Nanti pas sudah masuk ke pribadi, baru kita mau keluar dari timnya juga kita udah ada pegangan dan gak bakalan hilang desain itu. Kayak gitu sih paling. Kalau mau. Cuman setahu gue kalau lu keluar pasti nggak ke save sih, karena nanti masuknya ke draft timnya bukan ke draft pribadi. Oh, berarti setelah di duplicate tuh desain yang udah kita buat masih bisa diedit lagi kan Bang, misal udah keluar dari timnya? Masih. Oh iya. Masih. Kayak tadi kan contohnya yang mobile itu yang dari community tuh, dia kan kita nggak bisa ngedit gitu. Nah, cara kita ngedit ya udah kita duplicate aja, nanti kita tinggal edit di situ. Kayak gitu sih. Jadi duplicate ke pribadi lah intinya kayak gitu. Paling ngakalinnya kayak gitu, karena dulu mah kita gampang banget mau bagi-bagi itu pasti gampang banget. Sekarang harus diakalin pakai tips-tips kayak gitu paling. Iya, ternyata ada konsekuensinya ya. Figma semakin keren tapi ada batasannya, nggak semuanya bisa diakses dengan mudah gitu. Oke, gimana Richard? Ada yang mau tanya lagi? Sudah cukup jelas Bu. Makasih Bang. Iya, sama-sama. Sama lanjut. Yang lain mungkin kalau mau share screen boleh ngabarin juga, nanti saya bikinin jadi co-host loh. Boleh nih. Silakan. Siapa tahu kan. Atau mungkin banyak juga gue yang mau ikut itu Bu, lomba UX gimnastik tuh Bu. Iya, udah saya komporin tuh kan di lagi, grup. Ayo pada ikut. Lagi rame banget tuh. Iya. Kemarin desain pengalaman pengguna ya. Tahun lalu paling banyak itu yang daftar ya, tapi yang lolos cuma 1. Karena saingannya 10.000 Bu kalau nggak salah tahun lalu yang ikut seluruh Indonesia. 10.000 tim apa kalau nggak salah. Mantap. Jadi harus benar-benar. Karena lagi hype banget kan UI UX nih. Iya. Seru, tapi seru sih. Nah itu jadi buat teman-teman yang tertarik ikut gimnastik juga ya, mungkin kalian pakai grup yang sama, buat tubes atau pakai bikin grup lagi juga boleh gitu ya. Siapa yang mau ini bertanya silahkan, boleh raise hand atau langsung buka mic aja silahkan. Oke, sambil ditunggu saya mau tanya nih, tadi itu kan boleh, Bu. yang fitur untuk auto layout ya, selain buat button bisa buat apa lagi sih? Bisa buat card juga bisa Bu, card. Coba ya kita contohin ya. Boleh. Jadi card juga bisa kalau nggak salah. Jadi misalnya kita punya mau bikin card gini ya, kotak gitulah. Kan biasanya ngegambarin suatu icon gitu kan. Contoh kita bikin icon translate nih. Nah, kita pengen bikin kayak gini sih. Setahu saya bisa dibuat card. Ini misalnya kita kasih font, kasih teks juga translate. Kemudian
Nah, ini itu bisa kita pakai add auto layout. Jadi si translate ini kalau dikaburin nanti dia fit sendiri si icon ini. Nah, kita pindahin ke sini dia bakalan turun. Nah, gitu. Ini bisa juga nih, Bu. Jadi kayak buat nambahin title di card bisa di misalnya ada juga kan kayak misalnya kita bikin halaman ini nih, halaman lagi. Bikin akhbar biasanya kan. Akhbar itu kan perlu gini sih. Ini apaan? Saya bikin akhbar. Oh, alah, ini ada ginian. Sorry. Saya bikin navbar nih, ya kan. Terus habis itu kalian di navbar itu pengen ada home gitu kan. Nah, ini bisa dibuat auto layout sih sebenarnya. Jadi nanti dia fit sama si ininya gitu. Misalnya add auto layout. Nah, terus kalian nambahin kan home-nya kan ke tengah ya. Ini sih. Misalnya kita mau tambahin kolom lain, nah ini bisa juga masih satu ini gitu, satu apa namanya, satu tempat gitu, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk buat layout baru gitu. Bisa ke kanan gitu. Ya? Itu kok ke bawah. Kalau ke kanan itu ke kanan itu pakai ini nih. Nah ini. Oh iya. Ya, dan ini spacingnya bisa diatur. Terus ininya juga bisa nih, kalau nggak salah di tengah atau di mana. Itu apa tuh? Jadi bisa. Ini tuh ininya Bu kayak apa ya? Gradingnya gitu sih. Misalnya mau kita, kalau space between kan spacing antara dua ininya nih. Bisa kita atur juga kalau misalnya ini kita kecilin, kalau salah dia tuh bakalan ini kan. Atasnya, terus sampingnya ke sini. Jarak ini antara margin, benar, berarti objek sama si ininya basic frame-nya gitu ya, margin kalau di itu margin kayak gitu Bu. Jadi bisa selain penggunaan button sama font tuh bisa auto layout kayak gitu. Misalkan saya mau nambahin teks di bawahnya deh, ini saya jadi ngetes kan. Ayo masih apa Bu, santai aja Bu. Iya ini kok nggak salah. Apa dibikin satu-satu dulu kayak auto layout di dalam kotak gitu? Bisa. Jadi satu kotak gitu ya. Ini misalnya ini sini. Terus ini auto layout gitu kan. Nah, terus baru nanti diduplikat tambah lagi. Oh iya, ini tadi kenapa nggak bisa, karena ternyata tadi saya si ininya ini belum saya grouping. Jadi nanti kalian kalau kayak gini doang langsung kalian auto layout, dia bakal ngikutin ini loh. Bakal ngikutin si ini spacing yang udah kita atur di sini gitu. Nah, caranya biar ini tetap fit, ya udah ini kalian coba kita ulang ya. Jadi ini pertamanya kan udah buat kayak gini nih, ya kan? Nah, ini kalian grouping nih. Ctrl G ataupun group selection lah boleh gitu. Itu kan udah jadi satu grup nih, baru di situ kalian auto layout gitu. Plus, nah setelah itu kan dia juga satu kesatuan gitu istilahnya kan. Kita mau nambahin ke samping pun bakal kayak gini gitu. Nah ini tinggal kalian atur aja deh spacing antar ininya, antar apa namanya, antar tadi perasaan bisa. Spacing antar ininya objeknya. Jadi udah memudahin banget sih sebenarnya. Itu Bu. Jadi di grouping tadi saya lupa. Itu sih teman-teman. Ada lagi? Ayo nanya dong. Siapa lagi? Silakan. Mungkin ada yang mau sharing progress ini nih tugasnya nih. Enggak usah malu-malu, nggak apa-apa, kita semuanya belum selesai kok. Saya nggak kasih nilai di sini kok, tenang aja. Nanti saya malah dikasih tambahan nilai nggak sih Bu? Oh boleh.
Saya jadi ingat gitu ya. Oh ini yang hanya waktu itu ya gitu. Iya, jadi wah keren banget. Yuk, dari kelompok mana boleh? Kelas 04 ada yang mau sharing barangkali? Halo 04. Oh 03. Ayo 03. Farizal. Ini ada teman saya Bu, Farizal. Oh iya, boleh Zal, ditunjuk. kelas berapa lu Zal? Tahu apa kan? Kelas berapa lu? Tanya dong, tanya. Itu kan kalau auto layout gitu bisa nggak sih beda logo? Tadi kan sama logonya tuh duplikat. Bisa. Jadi ini tadi gue iseng. Jadi ini ya tetap tadi pakai track yang sama di grouping. Nah, ini biar sama size-nya 105 ya. Kita ganti deh di sini 105. Terus habis itu ya udah kita mau samain ini di grouping aja gitu. Terus tinggal pindahin deh ke sini. Jadi kalian buatnya di ini dulu, di luar si frame yang auto layout gitu. Bisa. Nice. Ini memudahin banget sih, soalnya apa sih jujurnya ini kalau misalnya nantinya bikin berapa frame gitu kan itu pasti udah enak banget. Iya. Manual gitu ya, kelamaan banget. Bikin salah satu, geser-geser kanan kiri. Benar Bu. Itu udah berapa kali kalian mencet spacebar udah sampai aus ya. Oke kan. Terima kasih. Jadi adanya kayak gini tuh nice banget sih. Thank you Jaro. Terima kasih nih, Master nih. Apa biasa. Ini karena mungkin gue duluan mulai aja kali ya, teman-teman juga pasti bisa lah ya Bu ya. Ini kayak gini kan ini ya Bu. Maksud saya seru nggak sih Bu? Jadi nggak capek, mata juga pasti seger terus lihatnya warna atau segala macam. Saya sejujurnya juga nggak ada beban buat belajar kayak gini karena itu sih sebenarnya nggak bosen. Itu ya, justru malah refreshing ya pakai Figma itu ya. Ya bener Bu, bener. Ya sebenarnya sejujurnya pelarian juga sih. Saya kan nggak mau ngoding. Jadi cerita. Ketahuan deh. Iya deh ketahuan. Sih. Yuk lanjut. Ada yang lain mungkin? 03, 05. Yang baru gambar-gambar di kertas nih udah kebayang belum nanti kalau balsamik ya Bu? Kenapa? Kata mereka tadi pakai balsamik Bu Ya, buat prototyping. Apa namanya? Mereka. Wireframe kali. Aduh saya wireframe. Ya, kalau prototype mah nggak tahu ya, kalau balsamik kayaknya kurang deh. Maksudnya dia enggak ini kayaknya emang bisa khusus buat wireframing itu. Balsamik untuk wireframing ya. Jadi tetap tubuh kalian harus pakai Figma ya teman-teman. Jadi kalau balsamik doang apa ya, kalian nggak bisa nerapin kayak prinsip-prinsip desain gitu ya. Jadi apa namanya nanti susah juga gitu ya. Kecuali kalau misalkan kalian mau bikin apa namanya aplikasi yang udah ada style guide-nya gitu ya. Cuman saya mau ubah satu halaman nih, oke, baru boleh dikasih kayak misalkan wireframe doang lewat balsamik gitu. Itu nggak masalah. Cuman kalau ini kalian harus latihan bikin dari apa namanya desainnya dari nol, nggak dari nol banget sih, maksudnya dari konsep dijadikan prototype. Nah, gitu. Itu yang harus kalian coba ya sebagai anak SI nih. Mantap. Seru kok. Referensi belajar juga banyak banget. Oh iya boleh deh sambil di-share referensi. Oh iya Bu, saya boleh deh, saya list kali ya. Buat ininya. Saya buat di Figma dulu deh biar nanti tinggal copy ke chat ini ya referensi. Teman-teman sambil ini nunggu juga bisa nih nanya-nanya ya biar
enak juga biar nggak susah ntar pas bikin tugasnya. Nah itu dia, tugas sih sebenarnya minggu depan sih deadline. Wow, Harusnya tuh kan. teman-teman udah ada ini, udah paling tidak merasakan, aduh ini gimana ya gitu ya. Nah saya harapin sebenarnya di sesi ini kalian bertanya gitu ya ke masternya, Mas. Ya iya Bu. Gitu kan udah, aduh ini gimana sih kok saya lama banget gitu ya bikin kayak gini misalkan gitu. Terus udah dibikin kok kayaknya masih ada yang kurang gitu. Nah itu silahkan ayo bertanya gitu ya di sini. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, apa namanya, saya nggak akan mengurangi nilai gitu ya. Tenang aja. Plot Jadi icon, apa material design design. icon, terus itu dari plugin sama dari web ada. Terus ada set ilustrasi juga nih kalau mau ya. Kayak di apa sih namanya, Andro.co, terus di situ ada apa namanya, ya saya punya, oh ya humans, ya ada pluginnya juga. Jadi kalau misalnya perlu Itu buat apa? gambar-gambar ilustrasi yang lucu-lucu gitu Bu, kan siapa tahu aplikasi sekarang kan pada pakai ilustrasi nih, daripada kalian gambar gitu kan, ini bisa lo bikin dari sini. Mantap. Humans for Figma. Misalnya ini bisa di banyak sih untuk apa namanya, untuk ilustrasi gitu. Dan ilustrasi yang ini tuh maksudnya nggak usah kita edit lagi pakai Photoshop atau Illustrator lagi gitu, kita udah tinggal ganti-ganti warna doang karena bentuknya kan apa namanya, vektor gitu. Terus referensi buat apa sih namanya, desain ya, buat desain keseluruhan tuh biasanya tadi Mobin ada Windows Design. Terus kalau pengen buat landing page itu kebetulan gue senang banget pakai ini sih, Lapa Ninja, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Ini tuh terbaik sih, website menolong saya Bu sebenarnya dalam buat project-project ini, dari sini banyaknya karena referensinya tuh bagus-bagus banget. Aduh kok lemah tuh deh. Ini mobile atau Mana web? ya? Ini web Bu, landing page semua dia. Tuh. Halo. Jadi ini bisa dipakai. Terus dribble pastinya ada. Jangan lupa ya follow dribble saya juga boleh, asik promosi. Boleh. Siapa tahu kan. Nih dribble gue nih asik. Ini lapaknya nih. Masih dikit sih, cuman ya iseng-iseng aja. Banyaknya ini sih study case-nya bekasan lomba semua banyaknya. Nah, tuh Ya boleh lah. kalau teman-teman juga apa namanya, kalau kalian emang pengen fokus di desain ya, bikin portfolio itu penting banget tuh ya. Nanti barangkali kalau kalian mau apa namanya, cari perusahaan buat KP, buat TA, atau bahkan cari kerjaan setelah lulus gitu ya, kalian punya bukti nih, saya sudah bisa menghasilkan karya ini gitu. Salah satunya bikin di Dribble gitu kan ya. Nah, cuman Dribble tuh invitation only ya. Iya betul. Saya kayaknya banyak sih. Udah habis ding. Soalnya apa, kalau misalnya kita sering upload pun pasti dapat invitation sih nanti gitu. Jadi kalau kalian tuh sistemnya kalau misalnya daftar belum tentu bisa di follow orang, belum bisa dilihat orang, sama belum bisa di like orang, intinya kayak gitu. Jadi harus ada invitation dulu biar kita bisa dilihat sama orang lah, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau bisa di follow itu kalau udah dapat invitation dari orang. Cuman apa, gampang kok dapat invitationnya. Mungkin kalau dulu susah sih, sekarang udah gampang. Itu ada yang tanya. sih mana tuh? Apa tuh? Izin bertanya Kak. Kalau membuat bottom navigation
kontainernya itu pakai frame atau shape? Itu navigation, oke. Pakai container atau pakai shape? Frame atau Bisa. Oh, frame atau shape, sorry. Bisa pakai dua-duanya sebenarnya. Cuman itu kayak untuk ini loh, kayak ini sebenarnya preferensi masing-masing gitu. Kalau untuk frame itu bisa kayak kan kita pastinya kan satu frame nih, misalnya iPhone 11 gitu kan. Nah, ini kan satu frame, bisa frame dalam frame bisa. Itu bisa banget. Jadi kayak kita buat frame lagi untuk navbar gitu contoh. Kita frame 17 kita ganti navbar. Itu bisa penggunaan kayak gini bisa. Terus mana sih kita misalnya biar ada warnanya. Nah, ini bisa. Ini kan bentuknya frame kan, dia ikonnya frame. Tapi kalau misalnya kita pun bikin bentuknya shape biasa, itu bisa juga gitu. Jadi nggak ada ini sih, nggak ada istilahnya nggak ada yang harus tetap gitu, ini masing-masing ke kalian. Terus kalau misalnya frame itu bedanya apa sama navbar biasa? Jadi kalau misalnya di frame itu ya udah lu misalnya mau masukin ini ke sini gitu. Ya ntar dia langsung masuk ke dalam frame-nya gitu. Mana sih? Tadi frame berapa? Nah, saya navbar ini. langsung jadi anak layernya ya? Anak layer apa sih? Jadi kayak ya jadi langsung jadi anak ininya gitu. Cuman kalau misalnya dia nggak pakai frame, contoh gini nih misalnya. Jadi di sini gitu. Nah ini tuh dia ini apa namanya bakalan harus nge-grouping lagi, jadi 2 kali gitu. Jadi bedanya itu doang sih paling. Jadi santai aja. Kalau pakai apapun bisa. Gitu. Kalau pakai auto layout pun frame bisa. Auto layout masih bisa. Bisa tetap. Iya sih. Itu sih. Soalnya kalau auto layout kayaknya pasti dia bakal convert dalam bentuk frame kayak gitu. Oh iya, itu jadi frame loh. Terus padahal kenapa tadi kan frame-nya saya kayak ada kotak duanya itu? Jadi kalau yang lain kan kayak ikonnya tagar gitu ya. Kalau itu kok kotak dua kenapa sih? Saya sendiri juga. Kotak dua apa Bu? Oh ini Bu, ya auto layout itu. Oh udah. Coba ya kita matiin ya, kita remove deh remove auto layout, dia bakal jadi frame biasa tuh. I see. Oh, jadi kalau udah di auto layout dia bakalan ada tandanya kayak gitu ya. Iya betul Bu. Baru tahu ya. Ini sekalian saya update Figma udah lama banget juga. Saya tuh lebih banyak dulu tuh ngedesain pakai Sketch gitu. Nah, terus baru Sketch kan berbayar ya dan cuman bisa pakai MacBook Bu. Nah, terus habis itu muncul Figma tuh lebih enak. Terus apa namanya web base gitu ya, nggak harus install gitu. Nah, mirip-mirip sih sama Sketch, cuman Figma ini udah banyak banget kayak tambahannya dibanding Sketch zaman dulu gitu. Jadi ya harus update juga saya. Saya juga terakhir kan sempat apply di company mana gitu, ada satu company dia masih pakai Sketch, jadi saya kan nggak pakai MacBook nih. Pas saya interview itu udah ya nggak bisa. Kenapa? Iya, dari segitu ya Bu. Nggak bisa. Dong. Jadi dia cuma emang masih nyari. Dan dia harus minta ini dong fasilitas juga. Iya, asik sih. Seenggaknya dipinjemin gitu ya. Cuman itu jadinya dia bilang emang rencananya ada pengen move desain sistemnya ke Figma sih. Cuman ternyata nggak gini belum lah gitu. Nggak masalah. Rezekinya berarti. Tapi kayaknya sekarang udah hampir semua pakai Figma sih Bu. Iya. Hampir semua. Udah banyak pada pindah sih kayaknya. Udah jarang dengar yang pakai Sketch. HD juga udah nggak laku. Iya ya. Gara-gara offline sih, jadi nggak real time kolaborasinya gitu ya. Iya benar. Terus ini dia dari Dava Rifki minta referensi ilustrasi 3D Bang. Wow. Oke. Di referensi 3D itu sebenarnya yang gratis tuh dikit banget gitu. Cuman gue punya salah satu di Figma, bentar ya. Bukan akun yang ini deh kayaknya, sebentar. Gue punya itu tinggal kalian duplikat doang sebenarnya. Nah ini saya pernah pakai, bentar. Cuman namanya apa? Oh ini Sally. Ini linknya boleh saya copy kali ya Bu?
Boleh, biar boleh. enak. Nanti. Sally di community deh, cari Sally. Ini dia banyak asetnya. Kayaknya aset 3D paling banyak sih, setahu saya ya. Soalnya 3D kan emang lagi booming banget nih. Cuman kalian tuh harus belum banyak lah yang gratis gitu. Untuk untuk nge-share gratis buat 3D itu gitu. Tapi bisa nih, Sally ini gratis, dia tinggal kalian duplicate aja ke draft pribadi, udah bisa kok gitu. Kadang gue juga bikin PPT pakai itu kok, Sally, bagus soalnya. Bisa diganti juga warnanya deh kalau nggak salah. Coba aja. Terus apalagi ya? Channel YouTube. Perlu channel YouTube. YouTube. Mungkin kalau di Figma tuh sering nonton ini sih, aduh Bu, Kuku Aldi tau nggak Bu? Kayaknya Ibu tahu sih pasti. Itu bisa tuh, Figma dia bagus untuk belajar videonya. Iya, terus apa lagi ya? Kalau dari website itu tadi udah channel. Bisa. Iya Bu, saya tadinya mau Bu, tapi di TikTok soalnya masih sepi. Oh, benar juga. Sebenarnya ada, tapi masih saya iniin Bu, masih saya pribadiin. Ada bikin UI UX di TikTok. Tadinya sebenarnya, cuman belum mau publish aja. Ntar deh. Soalnya masih sepi, kalau di YouTube kayaknya udah kalah pasti. Nggak tahu juga sih. Nanti keburu keduluan anak 43 loh. Iya, nggak apa-apa deh, ambil aja deh, siapa tahu kan. Ya, bisa. Keren. Ya, abis inilah siapa tahu lulus dari kelas PI ini langsung bikin TikTok. Hai guys, saya mau. Keren. Aduh, saya lagi nggak install TikTok, udah penuh handphonenya. Kukuh Aldi, oke. Itu bahasa Indonesia ya? Dia ngomongin tutorial Figma gitu. Bahasa Indonesia Bu. Iya banyak Bu, Figma, terus desain sistem dia juga pernah bikin macam-macam. Tapi dia emang ini freelance designer gitu dan main di YouTube juga. Jadi dia gampang sih buat share kayak ngasih taunya tuh enak gitu. Nih bisa tahu. Baca. Ada tutorial Figma yang sampai sejam atau banyak lah, yang dijelasin komponen, auto layout gitu dan. Ya, tapi baru teori doang, prakteknya nanti pikir lagi. Betul. Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman, silakan. Kalau nggak ada, nanti tugasnya harus bagus lah ya, soalnya udah saya kasih sesi curhat sama masternya loh ini. Kalau tidak sesuai ekspektasi, ntar ngapain ya? Ulang lagi tahun depan mau nggak? Nggak bercanda. Nanti saya suruh ikut gimnastik sampai harus jadi finalis. Iya. Amin. Iya Bu, coba Bu. Ayo, ada lagi nggak pertanyaan? Silakan teman-teman. Kamu ada tips lagi nggak teman-teman kalau sehari-hari? Apa shortcut yang sering dipakai? Tadi itu yang duplicate pakai alt itu pasti alt. sering banget pakai sih ini kayak gini. Iya. Ya, terus habis itu buat ini kan kalau kita mau zoom in zoom out nih bisa pakai pencet space, nanti berubah jadi tangan ya kan. Bisa kita lihat ya. Nih space-nya di hold aja. Ntar bisa ini. Kalau sambil pencet alt pencet control dia zoom out juga sih, cuman kalau mau dia gampang ini. Terus apa lagi ya? Terus duplicate. Oh iya, sama ini. Kalau misalnya nih kita saya sering pakai sih. Misalnya gini, kita bikin satu tulisan nih, ya kan? Misalnya tes. Nah ini kan fontnya sama Inter ya, jangan kita samain deh. Misalnya kita pakai font apa sih yang biasa Roboto. Nah kita pengen misalnya nih, nggak mungkin juga kan kita yang ngidentifikasi satu-satu gitu. Kita bisa pakai trik kayak gini sih. Misalnya tes ini kan banyak gitu kan. Mungkin kita satu-satu ganti. Ini kan Roboto, yang ini Inter nih yang seharusnya kita pakai. Itu tuh bisa kayak gini. Jadi kalian copy propertiesnya. Jadi copy properties. Setelah itu ini kan si yang tadi yang di copy. Nah kita paste-nya ke dia nih. Paste properties. Jadi kita bakal sama. Jadi Inter kan berubah. Nah, jadi properties si font yang ini, misalnya ini warna juga bisa sih, misalnya warna merah deh biar kelihatan berbeda. Nah ini kita copy properties,
kita paste ke dia gitu, kita bisa langsung sama jadi warna merah. Jadi ngemudahin sih sejujurnya gitu. Kalau misalnya kalian ada perubahan yang banyak gitu, bisa diginiin, langsung tinggal paste properties aja, selesai gitu. Jadi nggak bakalan ngubah. Jadi semua properties atau komponen yang dipunyain sama font, mulai dari warna, spacing, besar kecil, kan biasanya kita bisa di Figma tuh bisa ngatur besar kecil ya, misalnya ya udah ini kan defaultnya gitu kan sesuai sama keyboard yang kita ketik. Tapi bisa kalau misalnya case-nya mau gede semua gitu kan. Nah, dengan nantinya kita ini tuh udah masuk ke propertiesnya dia kan berarti. Nah, kita bisa copy juga pas di paste nanti bakalan jadi gede juga. Dia properties font yang ada di sini itu bakalan nyampe ke yang mau yang kita tuju. Semua tuh ada spacing, ada segala macam. Itu memudahin banget sih daripada kalian harus ganti satu-satu kan, misalnya fontnya diganti, terus ukurannya kita mau ganti, terus habis itu warnanya kita mau ganti, jadi berkali-kali itu. Nah, dengan copy properties atau tombol aja bisa. Itu sih Bu. Mantap. Triknya. Apalagi ya? Apalagi ya? Gambar. Tadi gambar udah. Apa tuh pakai? Iya, gambar pakai ini nih, pakai kalau misalnya mau manual pakai gambar pakai pen tool. Kan kayak tadi gue bikin rumah gitu kan. Atau bikin apa ya? Bikin logo ini apa save di IG. Ya, udah proper apa ya. Ya udah apa ini kan gini kan. Nah, ini kan masih bentuknya pasti stroke kan. Dia tuh pasti stroke gitu. Nah, kalian tinggal fill aja, gedein. Saya nggak mau dikasih garis, ya udah stroke-nya hilangin. Tapi ini masih tetap bisa diedit. Kalian klik 2 kali, ini pun masih bisa. Jadi bakalan enak banget sih. Tuh, siapa tahu. Terus macam-macam sih bentukannya bisa kalian atur. Ini nih yang saya baru tahu tadi, kalau salah. Gimana sih? Ya, bikin ini loh kayak diagram bulat gitu. Kok nggak bisa sih? Ah, ini diagram gini, terus progres. Nah, kan cepet, maksudnya kita nggak usah bikin ini segala macam gitu. Kan ada bulatan nih, kalian tarik aja ke bawah, terus tarik tengahnya deh. Iya, mirip banget Corel kan Bu. Saya juga inget banget waktu itu. Ini kayak banget Corel, ini kan ujungnya mau dibikin bagus. Iya. Terus ini bisa, ini kalian duplicate juga kan. Biasanya kalau progress kan kayak gini ya, mana sih bentuknya? Terus, nah, itu gimana sih ya gitu. Oh, bisa untuk loading ya. Jadi banyak trik-trik dari Figma yang bisa digunain sih. Itu bagus-bagus semua kok. Jadi kalian bisa manfaatin. Ya kan tadi gue juga bilang, ini maksudnya tools doang gitu. Ya kayak senjata aja, terserah kalian mau gunainnya untuk apa gitu. Kalau misalnya nggak terbatas sama tools gitu, penting kreativitasnya sama dan explore aja sih sebenarnya gitu. Mantap, itu tuh saran dari master ya. Tetap kreativitas yang modal utama ya. Ini tools aja ya. Betul. Mantap. Oke, udah nggak ada yang tanya nih? Kita cukupkan? Yakin ya? Ntar ya, saya tunggu presentasinya lah. Ngancem. Oke. Ya, kalau gitu makasih banyak buat Ken yang sudah meluangkan waktu ya untuk sharing-sharing sampai bikin email baru di Figma supaya enggak, kalau ini emang emang udah ada ya. Kirain ada mau sharing itu bikin akun dulu di Figma ya. Enggak toh. Oke. Ya apa namanya, tipsnya lumayan banyak banget ya. Jadi teman-teman saya harapkan bisa banyak belajar gitu ya untuk diaplikasikan nanti pada saat bikin tugasnya gitu. Yaudah, kalau nggak ada yang ditanyain, kita akhiri saja. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak kan ya. Waalaikumsalam. Iya Bu. Oh iya teman-teman, kalau mau tanya boleh banget ya, silakan aja boleh gitu. Kalau mau tanya ke line atau ke Instagram, boleh. Ini line-nya nih. Tanya aja sih. Mungkin teman-teman dari SAG kan juga suka tanya sama gue, itu nggak masalah sih. Itu pasti
bakalan. Kalau lagi renggang nanti dijawab santai. Salah. Tuh bisa line atau IG Line-nya bebas kok. Ken Rangga 8. Terus IG-nya Ken Rangga. Tuh di-add. Thank you semuanya. Boleh. Ini juga ya apa? Dribble sama Behance dong mau. Di follow. Dribble deh. Boleh. Kasih Siapa lah tahu kan. lapaknya. Saya mau juga Bu, lapak. Dribble terus apa Behance. Saya ada juga. Nah, LinkedIn juga ada LinkedIn, boleh deh. Siapa tahu kan. Harusnya bikin Masih aja dulu, kayak Bu. link tree gitu, terus semuanya udah ada gitu kan. Oh iya, ada di IG saya sebenarnya link tree-nya Bu. Nah, boleh. Tapi ya udah, silakan tonton. Ya boleh, makasih banyak ya teman-teman. Makasih banyak Bu Alfi. Sami-sami, saya yang makasih udah mau bantuin buat sharing-sharing di kelas. Oke. Ini saya N ya. Iya Bu. Biar segera istirahat. Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Yuk, dadah semua. Saya N ya. Assalamualaikum. Iya Bu. Waalaikumsalam.